Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Abdul Rajak ya. Kalau lihat wajahnya muda banget Pak Abdul Rajak ini. Alhamdulillah ya. Baik, dan seluruh ayah bunda, bapak ibu, orang tua murid, dan mungkin juga ananda-ananda yang mungkin masih sempat bergabung ya dari SMK Darut Tauhid Boarding School, Masya Allah ya. Saya kalau dengar kata Darut Tauhid itu bergetar hatiku. Saking luar biasanya Darut Tauhid ya, Alhamdulillah. Dan hari ini kita sama-sama tahu ya, semua anak-anak sudah mulai sekolah ya. Dan tadi pagi juga di rumah kami juga sudah seru banget. Di setiap kamar semua buka online-nya ya. Kemudian saya juga buka online-nya. Di ruang tamu juga dibuka. Wah, luar biasa ya. Kenapa? Karena saya punya anak 5, jadi 5-5-nya semua membuka online. Walaupun yang pertama sudah dokter, yang kedua sedang koas, cuman itu tadi sekarang koasnya online. Yang ketiga mahasiswa kedokteran juga kuliahnya online. Yang keempat kelas 12 SMA mau nggak mau juga belajarnya online. Dan yang bungsu lulus SMP baru masuk kelas SMA ya, baru masuk SMA. Jadi seru banget gitu. Tapi saya senyum-senyum aja melihat gitu ya. Ya baik. Baik, saya terima kasih ini panitia Masya Allah mengundang kami dan mendapatkan amanah judul mengatasi kejenuhan belajar para santri atau para siswa di tengah pembelajaran daring ya. Kang Acun, saya boleh izin untuk share screen ya, mudah-mudahan lebih mudah untuk kita sharingnya ya, pakai screen ya. Ya. Bun, kalau tadi yang Bunda sampaikan ya dengan aktivitas anak-anak Bunda ya. Jadi saya jadi ingat sebuah peribahasa ya, buah itu tidak akan jauh dari ininya ya, dari pohonnya. Masya Allah, Bunda seorang dokter, alhamdulillah diwarisi anak-anaknya dokter-dokter semua ya Bunda ya, Masya Allah. Ya mungkin dari kecil ya setiap hari lihat saya jadi dokter, ayahnya kan juga dokter ya. Kang Punten, ini mungkin saya belum dibuat co-host ya, jadi belum bisa share screen. Punten barangkali. Boleh. Ya. Dipersilakan untuk tim operator. Sudah Bunda. Oke, sudah Bunda, alhamdulillah. Sudah ya, mungkin sama tim aku juga ada tim dokter Aisyah ya, supaya dia backup karena sinyal kan ini rebut-rebutan dengan anak-anak. Jadi ya, saya masih belum yang dokter Aisyah Dahlan. Untuk co-host untuk bisa share screen ini masih belum bisa. Ya baik, sambil nunggu teknis share screen ya, saya alhamdulillah ya anak-anak karena dari kecil juga, dari semenjak bayi ya dia ikut ke rumah sakit untuk kerja. Jadi mungkin dari kecil ya bawa sadarnya dan memang kalau dari keluarga ayahnya semuanya dokter, paman-pamannya juga dokter, kemudian tante-tantenya juga dokter dan sepupu-sepupunya juga dokter ya. Ya baik, ini sudah bisa. Iya baik, saya buka dulu ya. Ya Bunda, kepada sudah bisa ya Bunda ya. Ya baik, terlihat ya. Oke baik, ya. Alhamdulillah ya, ini sebetulnya yang jenuh siapa nih? Anak atau orang tua atau dua-duanya kan gitu ya. Nah sekarang mungkin hari ini karena anak-anak semuanya sudah mulai online, belajar online ya. Bahkan yang boarding pun juga harus online. Ini harus kita syukuri dulu ya, syukuri. Kenapa? Karena kondisi sekarang itu, karena kami tim medis ya, kami keluarga dokter, keluarga tenaga kesehatan, ini luar biasa itu. Ini virus corona lagi kalau kurva itu lagi mau naik ke atas. Artinya kita syukuri dulu sekolah diambil kebijakannya adalah daring atau online ya. Dan Menteri Pendidikan ya luar biasa juga dengan kebijaksanaan yang luar biasa mengambil keputusan tetap pembelajaran daring ya. Ini luar biasa nih Mas Menteri kita nih, Masya Allah ya. Baik, kita lihat ya. Jadi walaupun bertujuan untuk memutus rantai penyebaran COVID-19, namun Komisi Perlindungan Anak Indonesia menerima banyak pengaduan terkait dengan anak-anak yang stres akibat pembelajaran jarak jauh. Ya, jadi stresnya itu mungkin termasuk salah satu stresnya itu adalah kejenuhan. Ya,
Dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia menerima pengaduan sejumlah orang tua siswa yang mengeluhkan anak-anak mereka malah stres karena mendapatkan berbagai tugas setiap hari dari para gurunya. Papar Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Ibu Retno Listiarti. Ya, jadi rupanya orang tua mengadu pada KPAI ya. Baik, dan menurut KPAI ya 5 hal penyebab anak menjadi stres. 1, murid hanya diminta merangkum materi pembelajaran. 2, tidak ada pengarahan cara penggunaan aplikasi media belajar digital, terutama yang daerah-daerah ya. 3, murid diminta mengerjakan soal-soal di lembar kerja sekolah LKS dengan jumlah soal yang banyak. 4, murid tidak terlibat dalam perencanaan cara belajar. Dan 5, hanya sekedar mengerjakan soal tanpa interaksi antara guru dan murid. Ya, artinya gini, mungkin ya, ini kan waktu shock culture ya, atau baru pertama kita lockdown atau PSBB, kemudian sekolah juga lewat daring ya, makanya guru-guru sebetulnya bingung bagaimana caranya untuk mengajarkan murid-murid lewat pembelajaran jarak jauh ini gitu. Walaupun sebetulnya Mas Menteri kita sudah bilang ya, ajarkan anak-anak dengan gembira dan menyenangkan dan nggak usah saklek terhadap kurikulum gitu. Artinya yang kemarin karena guru-guru bingung karena kurikulum, mereka menganggap kurikulumnya harus selesai sampai akhir tahun dan kemudian pandemi dan kemudian harus pelajaran jarak jauh. Nah ini yang mereka memaksakan gitu ya. Nah, mudah-mudahan sekarang karena Mas Menteri kita ini, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kita, Pak Nadiem Makarim, berkali-kali menyampaikan kepada guru-guru dan para pendidik untuk ya mengajarkan atau memberikan pelajaran-pelajaran yang 2 tuh, bermakna dan menyenangkan. Ada 2 tuh, bermakna dan menyenangkan. Ya, artinya saya yakin juga semua guru-guru dan kepala sekolah ya sudah merubah atau sudah membuat strategi baru untuk pembelajaran jarak jauh di tahun ajaran baru ya, dan mudah-mudahan anak-anak bisa berkurang stresnya ya. Kenapa? Karena saya lihat kepala sekolah dan semua guru-guru waktu kalian libur atau waktu anak-anak libur nih, waktu anak-anak kita libur, orang tua ya, Bapak Ibu ya, mereka nggak libur, mereka cari cara gimana caranya untuk bisa ya menjalankan pembelajaran jarak jauh walaupun kurikulumnya itu kemudian diadaptasikan lagi ya. Dan ini bukan hanya di Indonesia, seluruh dunia ya, sekolah menurunkan ya target kurikulumnya atau secara bermakna tidak turun, tetapi ya kurikulum yang tugas-tugas itu dikurangi dan gimana caranya supaya anak-anak juga tetap senang belajarnya dan juga orang tua nggak stres ya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, ini mulai hari ini pembelajaran tahun ajaran baru dengan betul-betul diperhatikan. Kalaupun ya ada hal-hal yang sedang dicoba ya, mari kita terima dengan lapang dada. Mari kita terima dengan lapang dada bahwa akan ada mungkin nanti peraturan-peraturan diganti. Ini bukan hanya sektor pendidikan, semua sektor. Ya, sektor ekonomi, sektor kesehatan saja, ya. WHO saja yang hari ini masih terus kerja, itu pengumuman peraturannya itu berganti-ganti. Ya, berganti-ganti. Tadinya dikatakan virus corona itu droplet, sekarang sudah airborne, sudah juga dia terbang-terbang. Ya. Makanya mengapa diputuskan untuk pendidikan tetap di rumah, karena ini ya menyelamatkan kita semua. Bahkan Ikatan Dokter Anak Indonesia maunya mereka, karena mereka lihat setiap hari anak-anak yang kena corona ya itu banyak yang masuk rumah sakit dan susah juga pulihnya ya, selain orang tua atau ya anak-anak juga susah pulihnya. Maka Ikatan Dokter Anak Indonesia sudah menyerukan untuk kalau bisa sampai akhir Desember ini tahun ini tetap secara PJJ, pembelajaran jarak jauh ya. Makanya mudah-mudahan kita juga orang tua sudah mulai bisa budaya ya, pembelajaran jarak jauh sudah mulai kita bisa menerimanya ya. Baik, sekarang gimana sih tips-tipsnya sebetulnya ya. Nah, tapi ini memang tipsnya khusus untuk orang tua dan tentu juga melibatkan anak-anak ya. Jadi libatkan anak menyusun jadwal ya. Kayak saya hari Sabtu kemarin dan hari Ahad kemarin ya sama anak-anak ini, terutama yang masih sekolah dan kuliah ya. Kalau yang pertama kan sudah dokter, kalau dokter kan dia cuma tinggal
pergi ke rumah sakit atau pergi ke panti rehab karena dia membantu saya di narkoba, di penanggulangan narkoba. Dia cuman habis itu nanti dia udah bisa langsung lah ke sana ya, walaupun dengan protokol kesehatan yang luar biasa ya. Jadi Sabtu dan Ahad kemarin rame-rame tuh kita ngobrol, kumpul gitu. Untuk gimana nih, nanti siapa, nanti di ruang tamu siapa, ya nanti di ruang tengah siapa. Jadi ya itu seru banget. Tapi kami gembira-gembira aja, ya gembira-gembira aja gitu ya. Ya, jadi dengan menyusun jadwal ya kita libatkan semua anggota keluarga. Ya, dengan demikian semua anggota akan mengetahui kewajiban anggota keluarga lainnya. Dengan begitu diharapkan semua orang di rumah akan lebih paham tentang kesulitan yang mungkin dialami oleh masing-masing orang. Ya, jadi ini ya, bahkan yang untuk makan siang aja sewaktu kemarin liburan masih bisa ya bareng-bareng, makan malam juga bareng-bareng gitu ya. Mungkin kalau udah mulai sekolah ya makan malamnya aja yang bareng-bareng, makan siangnya sudah masing-masing selamatkan diri sendiri. Kenapa? Karena masing-masing jadwal kuliah atau kemudian jadwal belajar yang itu udah mulai beda-beda ya. Saya dengan senang hati juga ngelihat jadwalnya anak-anak ya. Baik, dan kalau ada hal-hal yang khusus atau misalnya pembagian tempat untuk kita daring, baik mau pakai gadget laptop kah atau pakai smartphone, ya kita akhirnya tulis ya. Saya tulis di agenda saya, kemudian atau tulis dalam kertas-kertas warna-warni taruh tempel di dinding atau tempel di kulkas gitu ya. Hari ini siapa di sini, siapa di situ, siapa di sana, kan sinyal gimana, sinyal siapa yang pakai hotspot, siapa yang pakai ya itu seru banget rupanya ya. Jadi jadwal yang tertulis dapat menjadi media untuk saling mengingatkan satu sama lain tentang hal-hal yang perlu dilakukan setiap harinya ya. Sehingga kemungkinan untuk skip atau melewatkan tugas bisa dikurangi ya. Mungkin buat Bapak Ibu yang kemarin-kemarin waktu liburan ada tugas-tugas pada anak-anak, mungkin ada yang ya rapikan tempat tidur, ada yang mencuci, kan ada yang begitu ya, yang luar biasa nih sudah bisa berbagi. Nah, sekarang dirubah lagi jadwalnya. Gimana? Ya. Baik, dan kemudian ketiga, kebutuhan dasar terpenuhi. Ya, stres bisa dengan mudah datang bila kebutuhan dasar tak terpenuhi, seperti telat makan, anak kegerahan karena belum mandi, atau tidak cukup minum. Ya, makanya kalau yang penting tuh anak-anak tuh pagi-pagi ya, makan pagi itu penting ya. Kemudian kita lihat apa sih kesenangan anak-anak gitu. Anak-anak sih ada yang senang makan roti, ada yang senang makan nasi goreng, ada yang senang juga misalnya sereal gitu ya. Kalau anaknya banyak, wah itu harus di stok semuanya dan malamnya udah bilang, nak kalau mau ini terus ini sini ya. Ya, kalau anaknya sudah mulai besar-besar ya kayak saya gini besar-besar, alhamdulillah mereka sudah langsung sendiri mandiri. Tapi mungkin anak-anak yang masih kecil-kecil ini yang harus terus kita dampingi, untuk makan pagi pun harus kita dampingi ya. Baik. Kemudian kita juga harus pastikan ada nggak terutama kebutuhan minum ya, minum dan vitamin. Ya, karena kita menjaga antibodi mereka ya. Kemudian 4, pembagian peran. Bila tugas sekolah anak menumpuk, saatnya membagi peran dengan pasangan, pengasuh, atau orang dewasa lain yang ada di rumah dan mencatatnya dalam jadwal harian. Ya, karena bila dilakukan dengan cara bergiliran sehingga tidak hanya ibu atau ayah saja yang merasa terbebani dan akhirnya stres ya, karena pekerjaan kantor juga nggak selesai-selesai kan gitu ya. Jadi saya juga bersama suami berbagi peran, hanya memang karena kami tenaga medis, apalagi suami saya nggak pernah lockdown dari pertama ya ada PSBB atau lockdown yang harus di rumah ya, beliau harus setiap hari karena harus memantau pasien-pasien ya, khususnya pasien yang terkena COVID-19 ini gitu. Ya makanya kalau saya pribadi, karena suami nggak pernah lockdown, makanya kalau udah sampai di rumah saya nggak mau suruh apa-apa ya, biarkan dia duduk tenang gitu ya. Yang penting saya pastikan dia sudah mandi kah atau makan minum dan kesenangannya sudah disiapkan gitu ya. Jadi anak-anaknya itu tadi bersyukur yang anak-anaknya sudah mulai besar ya, sudah bisa mandiri ya. Dan 5, komunikasi dengan guru bila orang tua atau anak ya suatu ketika mengalami hambatan dalam proses belajar di rumah, ya komunikasikan pada guru seputar jadwal dan proses belajar. Ya. Dan orang tua dan guru bisa menyepakati jam belajar sesuai dengan kebutuhan siswa dan kesanggupan orang tua. Ini juga penting. Ya, tentu karena ini pandemi, mungkin kita bisa hubungi lewat telepon kah, ya, atau mungkin
mau ngomong lebih enak datang ke sekolah janjian, tetapi sekali lagi dengan menggunakan masker ya, dan protokol kesehatan tetap dilakukan, social distancing lah, kemudian ya bawa hand sanitizer, pokoknya harus komunikasi pada guru ya. Tapi insya Allah anak-anak malah, kalau tadi pagi anak-anak saya sempat tanya dulu nih sebelum saya gimana ya, harus syukur juga lah Bu nih online Bu. Kenapa? Aduh, udah kebayang ya, kemarin udah di rumah berbulan-bulan, terus harus ke sekolah pagi-pagi Bu. Aduh, ini untung banget online. Walaupun mereka juga tetap pakai seragam lengkap ya. Cuman ada beberapa anak-anak kadang-kadang atasnya aja yang dia pakai, bawahnya pakai sarung kah, atau pakai celana santai di rumah kayak gitu ya. Jadi ini yang juga kita bisa lakukan, komunikasi dengan guru ya. Kemudian 6, komunikasi dengan atasan dan kolega. Buat ayah bunda atau para ibu ya, yang misalnya juga kerja, ya, bila ada perubahan kebutuhan di rumah, ya, yang tidak bisa ditunda, iya-nya kurang. Orang tua bisa membicarakan penyesuaian waktu kerja dengan atasan atau kolega. Ya, ini karena sekarang ini semua adalah masa transisi, dan sekarang ini semua sangat memaklumi, bahkan memahami. Ya, jadi bukan lagi maklum tapi mahfum dengan kondisi dunia yang kayak gini, ya. Tapi tentu harus komunikasi. Kenapa? Karena pimpinan pun, ya kolega kita pun atau atasan kita, misalnya kalau kita bukan pimpinan, itu pun dia juga pusing untuk mengatur bagaimana kerja daripada tim perusahaannya atau tim kantornya atau tim tempat kerjanya agar ya tetap berjalan tetapi aman gitu. Ya, ini kita betul-betul lagi cari cara ya untuk bisa seperti itu gitu. Jadi sosial ekonomi tetap bisa dijalankan, tetapi kesehatannya juga tetap bisa terjaga. Ya. Kemudian 7, alokasikan waktu bermain sepenuh hati. Kombinasi belajar di rumah dan bekerja di rumah nih buat orang tua yang dua-duanya ya, bisa membuat orang tua kehabisan waktu dan berpotensi lebih lelah dan stres ketimbang bekerja di kantor. Ya. Untuk itu pastikan sediakan waktu setidaknya 1 jam setiap hari untuk benar-benar terbebas tugas. Dan manfaatkan waktu tersebut untuk bermain sepenuh hati dengan anak. Ya, 1 jam loh Bu, minimal. Ya, saya juga gitu, minimal kalau udah dalam 1 hari ini, kemarin-kemarin ya, insya Allah seterusnya, minimal banget 1 jam. Betul-betul yang lepas ya, nggak pegang gadget juga, karena kalau saya pegang gadget itu konsultasi pasien nggak pernah berhenti. Ya, apalagi pasien narkoba, apalagi pasien-pasien keluarga yang macam-macam ya. Jadi itu kalau bisa 1 jam jauh-jauhin tuh dari cari hal-hal yang kaitannya sama tugas kantor. Ya, walaupun anak saya sudah besar-besar, tapi mereka senang banget kalau dia lihat ibunya nonton TV atau ibunya nonton film, langsung bergabung. Ya, dari situlah kita ngobrol-ngobrol, senang-senang, kita rileks kayak gitu. Ya, ini penting banget. Penting banget, karena kapan kita orang tua atau terutama ibu-ibu mengatakan, gimana mau mau lele, bagaimana mau istirahat, ini kerjaan masih banyak banget, itu lebih bahaya tuh Bu, kalau berpikir kayak gitu. Kerjaan ini kalau mau diikutin nggak habis-habisnya, apalagi ibu-ibu. Ya, tapi itu tadi, canangkan dalam diri kita ada 1 jam betul-betul relax nonton. Kadang-kadang saya suka banget karena anak-anak sekarang kan anak-anak multimedia kan, senang nonton. Ya, kadang anak saya suka tanya kalau udah filmnya itu habis, dia berharap ibunya masih duduk di situ juga untuk nonton bareng mereka lagi gitu. Bu, mau nonton lagi Bu? Iya gitu. Ayo deh. Ya, karena saya ingat minimal 1 jam saya harus alokasikan diri saya untuk bersama anak-anak dengan sepenuh hati dan semua gadget kita singkirkan. Jadi nggak nonton film atau ngobrol sambil begini. Enggak. Ya, ini harus mulai latihan. Ya. Baik, kemudian 8, kelola emosi dan ekspektasi. Walau jadwal sudah disusun dan masing-masing anggota keluarga memiliki peran, namun orang tua baiknya tetap menata ekspektasi, terutama bila anak masih usia PAUD dan SD, karena di mana jadwal bisa berubah sewaktu-waktu. Menata ekspektasi. Ekspektasi itu apa sih? Ekspektasi itu sebuah harapan sebetulnya. Ya. Harapan atau keinginan-keinginan kita terhadap itu anak, kita harus tata ekspektasinya. Ya, kita harus turunkan juga harapan yang terlalu tinggi untuk sedikit turun. Kenapa? Karena kondisi ini kondisi luar biasa. Ya, mungkin ada orang tua juga ya mentargetkan ya nilai harus misalnya tinggi, rata-rata 9 ke atas. Apalagi kalau yang SMA ya, SLETA, SMK dan sebagainya. Apalagi yang kelas 12. Saya pun sama suami menurunkan ekspektasi.
ya. Turunin, bikin rileks anak-anak, ya. Kenapa? Karena ini luar biasa kondisi ini. New normal. Belum pernah tahun-tahun lalu ada kondisi kayak gini. Kalaupun ada negara yang sudah duluan new normal, itu paling 1 bulanan. Ya. Negara ini kan saling telepon-teleponan nih, pimpinan negara nih, gimana di sana, gimana di sana, gimana di sana. Ya. Dan mungkin ibu-ibu yang peraturannya harus gadget, hanya boleh pegang gadget Sabtu Ahad atau hari libur nasional. Ini harus sudah ditata lagi ekspektasinya, ya. Ditata lagi peraturan-peraturan rumahnya. Gimana cuman Sabtu Ahad, orang sekarang sekolahnya pakai gadget, belajarnya pakai gadget, itu kita tata ulang ekspektasi kita, ya. Dan jaga emosi dan pikiran agar senantiasa positif. Ini bertujuan agar kondisi rumah tetap kondusif di tengah tuntutan akademis dan pekerjaan. Oke. Dan saya hari ini akan memberikan tips mengelola emosi dan pikiran, ya. Kenapa? Karena emosi dan pikiran itu ada di otak manusia. Ya, jadi ini kita harus, ya, ini kalau ada anak-anak yang mengikuti juga, mari kita belajar mengelola emosi dan pikiran agar apa? Agar itu tadi kejenuhan-kejenuhan akan bisa teratasi, ya. Baik, nah ini punten maaf, inilah otak manusia, ini tengkorak kita, ini hidung ya, ini mata. Jadi ini yang di depan ini yang belakang dahi yang kecil ini, ya. Kemudian otak kan ada 2 ya, otak besar dan otak kecil. Kemudian otak besar terbagi 2, ada yang belahan kanan dan ada yang belahan kiri, gitu, ya. Nah inilah kita lihat ya dari samping kiri. Ini yang otak kecil yang ini, ya. Ini otak besar. Tadi kita tahu otak besar terbagi 2 ya, kanan dan kiri. Nanti setiap belahan dibagi lagi 4. Makanya saya kasih warna-warni ini. Gitu. Ini bagian frontalis paling depan. Ini namanya parietalis. Ini occipitalis. Ini temporalis. Ya, mungkin nggak perlu dihafal, tetapi kita pahami aja bahwa Allah, Masya Allah, ya Allah Maha Kuasa, Maha membuat desain manusia yang sangat sempurna. Ya, nah sekarang kita belajar. Selain tadi itu otak besar, otak kecil, di dalamnya ada otak emosi. Terkenal dengan istilah the limbic system atau sistem limbik. Ini di tengah, ini persis di tengah. Ya. Kita orang tua punya otak emosi, anak-anak punya otak emosi, para pendidik, para guru juga punya otak emosi. Pokoknya semua manusia punya otak emosi. Bahkan hewan golongan mamalia juga punya otak emosi. Makanya otak emosi ini sering disebutnya ya otak mamalia. Ini ya. Di mana sih Bu Aisyah? Itu di tengah otak. Ukurannya itu ya kira-kira ukuran semua otak emosi orang itu sekepalan tangan masing-masing. Nih segini nih. Gitu. Makanya kalau anak kecil suka bertengkar dulu, atau kita juga dulu bertengkar sama temennya, kita suka gini, awas loh ya, awas. Bukan mau menunjuk, tapi mau bilang nih otak emosi saya segini, awas. Nah, itu bawah sadar kita, ya seperti itu, ya. Nah, baik, sekarang kita lihat. Nah, ini dari samping kiri ya. Ini otak emosi nih yang ini. Manusia Allah ciptakan ada otak emosinya, ya, ada otak mamalianya, dan di batang otak ini yang mulai jalan di belakang tengkuk kita ini, yang sejajar telinga, itu namanya batang otak atau otak reptil. Ya. Yang depan ini namanya neokorteks. Dan paling depan yang persis di belakang dahi ini namanya prefrontal cortex. Ya. Ini punten pakai bahasa Latin ya, karena memang kesepakatan internasional kalau bicara tubuh manusia kita pakai bahasa Latin, supaya kapan-kapan kita belajar di mana saja langsung bisa universal, bisa paham ya. Jadi mungkin nggak usah dihafal juga, tapi kita tahulah kita ada berlapis-lapis otak. Ada di depannya itu namanya ya neokorteks tadi. Nah, ini yang membedakan manusia dengan mamalia. Ya. Mamalia punya otak ini limbik system. Mamalia juga punya reptil. Kalau reptil hanya punya batang otak, nggak punya ini dan nggak punya ini reptil itu. Tapi manusia yang membedakan dengan mamalia ini neokorteksnya. Neokorteks manusia lebih lebar, kulit kepalanya ini lebih lebar. Ya. Hewan mamalia tuh mungkin ada yang tipis. Kalau simpanse ya atau gorila dia lebih tebal juga. Ya. Gajah juga lebih tebal, tetapi yang paling tebal dengan komposisi tubuhnya ini adalah manusia. Ya.
Nah, neokortex ini luar biasa. Kita bicara hari ini mungkin nggak bisa habis-habisan neokortex ya. Tapi yang saya mau bilang bahwa paling depan ini ada bagian otak paling depan ini Allah ciptakan untuk masuknya tempat pelajaran-pelajaran. Ini yang depan sini nih. Neokortex, prefrontal cortex yang persis ini. Itu pelajaran-pelajaran. Ya. Bahkan kalau kita mengaji, baca Quran, itu masuk di sini. Cuman baca Qurannya Bu Aisyah, belum baca terjemahannya, itu udah masuk di situ. Ya. Kalau baca terjemahannya lagi, itu 2 kali masuk. Ya. Kemudian baca tafsirnya lagi 3 kali masuk di sini. Ya, semua nasihat, semua arahan, ya itu masuknya di sini. Kemudian Bapak Ibu mengajar anak-anak di sekolah atau anak-anak juga belajar sekarang dari rumah, itu juga nanti masuknya di sini. Di sini. Lewat mana? Lewat panca indera. Lewat mata, lewat telinga, lewat mulut, ucapan-ucapan. Tetapi nanti dari mata, kalau misalnya kita sekarang kan pelajaran PJJ ya, dari gadgetnya dia lihat gurunya ngajarin tuh ada tulisan, ya, matematika. Itu dari mata ini nggak bisa langsung ke sini sarafnya. Dia ke sini. Batang otak. Telinga apalagi, telinga ini udah deket banget dengan batang otak. Ya. Kemudian anak-anak membaca buku sendiri, ada yang membaca dengan mata, ada kalau baca itu dia lafazkan dengan mulutnya. Ya, itu berarti gaya belajar dia. Kalau gaya belajarnya visual, dia cuma lihat aja dengan mata. Kalau anak kita belajarnya secara auditori, telinga, maka pelajaran itu dia harus lafazkan. Ya, lafazkan. Nah, supaya apa? Supaya telinganya yang mendengar. Itu namanya gaya belajar auditori. Dan ada juga gaya belajarnya kinestetik. Kenapa? Anak harus gerak. Jadi ayah bunda, punten kalau nanti punya anak, ya kalau gurunya misalnya ngajarin terus dia gerak-gerak gitu sambil jalan-jalan gitu ya, sambil jalan-jalan, lihat ininya, ya, itu dia lagi belajar. Orang tua yang nggak ngerti bahwa anaknya gaya belajarnya kinestetik yang harus gerak-gerak itu dimarahin loh. Pusing, bunda lihat kamu pusing, umi lihat kamu pusing lewat-lewat melulu. Udah duduk atuh, gitu. Itu malah nanti membuat dia ya berhenti gaya belajar kinestetiknya, maka saraf-saraf gerakannya nggak bisa membawa pelajaran ke otak sini gitu. Ya. Jadi biarin aja. Terus ada juga anak yang kalau dia nanti belajar, ya soundnya harus digedein gitu. Ya, kenapa? Karena memang dia auditori. Saraf di telinganya itu lebih peka dibanding dia punya mata. Atau kadang ya itu dia tutup mata, tapi itu nanti gadgetnya atau laptopnya dia nyalain itu. Ada anak gitu, dia nggak tiduran Bu. Kenapa? Telinganya lebih peka. Ya. Sebagaimana kalau misalnya kita dulu ya dengar kaset ceramah kah atau dengar orang-orang ngomong di radio, kita kan nggak lihat tapi telinga. Buat orang yang gaya belajarnya auditori itu cocok banget. Tapi yang visual ya, mata, dia harus lihat. Bahkan dia masih kuat untuk baca buku gitu. Jadi kalau ada Ananda bilang sama uminya atau masih kecil nih ya, Umi, tolong bacain buku aku gitu. Oh berarti dia bukan nggak mandiri, dia auditori. Ya. Dia butuh mendengar. Kenapa? Karena saraf auditorinya untuk membawa pesan itu ke sini dan ke atas sini, itu berarti lebih peka telinganya. Ya, oke. Ada juga ibu-ibu bilang sama saya nih, dia curhat lewat HP, lewat WA ya. Bu Aisyah, ini anak saya maunya baca aja nih. Ya, saya suruh dengar, belajar lewat YouTube. Ini ibunya kebalik nih, ya, lewat YouTube. Dia nggak mau, katanya nggak, aku baca buku aja. Itu wajar nggak ya Bu Aisyah? Ada yang bilang begitu. Saya balas, Ibu, alhamdulillah anak Ibu wajar sekali. Itu yang disebut gaya belajar visual. Dia lebih senang membaca. Kenapa? Karena saraf matanya menangkap apapun pesan dari luar, ya itu dengan mudah membawa ke batang otak langsung ke sini ke depan. Ya, ini kita harus pahami. Bu Aisyah, tapi kok anak saya kadang-kadang baca, kadang-kadang dengar, kadang-kadang gerak. Berarti dia kombinasi. Ya, ada juga yang begitu, Masya Allah.
Makanya orang tua harus juga memahami gaya belajar mereka. Dan anak-anak juga harus paham bahwa ada gaya belajar. Agar apa? Agar bisa masuk ke prefrontal dengan cepat. Ya. Nah ini. Oke. Ada anak itu dia makin rame, kanan kirinya ada bapaknya, ada ibunya, ada anak-anak, atau bahkan zaman dulu sebelum PSBB ada anak saya yang pertama kalau belajar itu harus punten maaf dia ke mall. Ya. Ke satu gerai makanan, di situ dia belinya walaupun nggak banyak tapi sering, di situ dia belajar. Di situ belajar. Ya, ini ada gaya kayak gitu juga itu. Ya, itu antara kombinasi auditori dan visual. Jadi dia harus tempat ramai. Malah masuk gitu. Kalau saya nggak paham tentang gaya belajar, cuman dikit-dikit kita suruh pulang nak belajar. Aku udah belajar, Bu. Di mana? Di mall. Gimana bisa masuk belajar tempat gituan? Nah, nanti bisa begitu ibunya tuh, merepet. Ya, ini jadi sekali lagi inilah gaya belajar agar mengantar atau membawa pesan yang diterima dari luar ya untuk bisa masuk ke prefrontal sini, dan karena dia harus lewat sini batang otak, lewat lagi mamalia dan masuklah ke sini. Itu gaya belajar. Kemudian saya udah paham nih Bu Aisyah gaya belajar ya, tapi kok rasanya tuh anak susah juga ya memasukkan pelajaran di prefrontal. Iya. Kenapa? Ada unsur lain. Apa itu? Batang otak. Batang otak ini kalau tegang, maka semua informasi yang ditangkap lewat panca indera dia berhenti di sini. Tegang soalnya, berhenti di sini. Nggak naik sampai ke sini. Ya. Kok bisa batang otak tegang Bu Aisyah? Ya, itu tadi, karena stres. Ya, jadi ini harus difahami. Makanya gimana caranya supaya anak-anak itu sumber stresnya kita kurangi. Terutama yang dari orang tua. Ya. Apa sih sumber stres? Itulah namanya stresor. Sumber stres. Bisa dari dalam, internal sumber stresnya, bisa dari eksternal. Internal itu biasanya watak dia, cara belajar dia, ya, atau kesehatan dia, lagi sehat kah atau lagi sakit, itu juga sumber stres. Ya. Sumber stres dari luar yang eksternal itu tadi. Jangan salah, anak-anak juga mau hari ini sekolah, itu kemarin gelisah loh. Gelisah. Aduh, besok ya Bu. Aduh, besok. Terus gelisahnya gini, aduh gimana sinyal ya? Aduh, dapat sinyal nggak ya? Aduh, putus-putus nggak ya? Kira-kira asik nggak ya guru-guru ngasih pelajaran? Atau yang baru masuk, ini ada masa orientasi sekolah, kira-kira asik nggak ya kakak-kakak OSIS nih bikin pelajaran dari jarak jauh? Gitu, dia mikirinnya kayak gitu. Ya, mikirinnya kayak gitu. Tapi saya tanya, terus kamu senang jarak jauh? Apa kata anak-anak? Loh, Ibu, daripada kita sakit, daripada kita berjatuhan nanti kayak beberapa negara, ya orang-orang berjatuhan, ya mau di apa? Harus dapat daring gitu. Itu kata anak-anak. Ya. Tetapi nggak usah juga khawatir ayah bunda, bapak ibu. Kalau ayah bunda punya anak yang generasi Z, ya. Generasi Z itu lahirnya antara tahun 95 ya. 95 sampai 20 tahun berikutnya ya. Dan satu lagi generasi Alpha yang lahirnya 2011-an sampai yang sekarang sampai ya kira-kira 15 tahun ke depan. Itu nggak usah khawatir tentang dia bosan dengan daring atau gadget. Mereka memang generasi digital. Mereka lahir kanan kirinya gadget, Bu. Justru sebetulnya menurut saya ya, mereka lebih senang tuh bisa belajar lewat daring. Ya, apalagi yang itu tadi generasi Z dan generasi Alpha. Di atasnya Z itu kan yang lahir itu tahun 92 itu sampai bukan 80-an lah ya. 80-an itu kan sudah generasi Y, milenial, 80 sampai 94 ya. Gitu. Kalau saya lahir tahun 60-an, saya generasinya X. Ya. Generasi yang pas lahir kanan kirinya kertas surat. Ya. Mungkin orang tua yang sekarang generasinya masih X, lahirnya X, ya, lihat anak-anak tuh pegang gadget terus, itu gusar loh. Gusar, ya. Resah dan sebagainya. Sebetulnya tenang aja. Dan sekarang harus bersyukur pandemi tapi generasinya digital.
Saya nggak peduli apakah ini konspirasi dan sebagainya. Masalahnya di depan kita udah ada virusnya. Kadang mungkin di tubuh kita udah ada virusnya. Yuk kita sama-sama bikin diri kita ya bisa beradaptasi dengan virus itu. Kan gitu. Ya. Baik, sekarang kita belajar. Kalau batang otak ini tegang, apa yang terjadi? Ya. Batang otak ini atau otak reptil ini itu mempunyai sifat respon ada 2 jenis. Fight or flight. Serang atau kabur gitu. Ya. Kenapa Allah menciptakan batang otak ini? Wallahu alam bisawab. Yang tahu persis ya hak hakikinya itu Allah Subhanahu wa taala. Tetapi para ilmuwan mencoba mencari hikmah apa sih makna dari penciptaan batang otak atau otak reptil ini. Ya. Salah satunya dari mungkin jutaan hikmah yang belum terungkap ya. Batang otak ini Allah ciptakan untuk menjaga tubuh manusia dari serangan luar, ya, terutama yang sangat bahaya. Ya, contoh misalnya lagi jalan-jalan atau anak dibully gitu ya, dibully lewat langsung ataupun tidak langsung lewat online itu pakai batang otak yang menanganinya. Fight or flight. Ya, kalau kita jalan dicopet orang, misalnya ada orang mau copet, kita pukul tuh copet atau kita kabur, Bu. Kita kalau menghadapin bahaya nggak pakai otak ilmu pengetahuan di sini atau otak bijaksana tuh di sini, nggak pakai gitu. Allah kasih batang otak dan batang otak ini dia berlanjutan dengan sumsum tulang ini, ya. Makanya sumsum tulang ini yang nanti akan keluar saraf-saraf ke seluruh tubuh yang membawa pesan. Kalau dia bilang fight, serang tuh orang, serang dia, serang. Atau lari, flight kata batang otak, lari. Makanya Allah ciptakan batang otak itu lebih duluan ya memberikan pesan dan juga menerima pesan dari panca indera tadi. Untuk itu makanya kalau kita orang tua bikin tegang anak atau punten ya para pendidik ya bikin tegang anak, maka ya ilmu-ilmu yang disampaikan cuma sampai batang otak. Tapi Bu Aisyah, saya kalau saya marahin itu anak, itu malah dia bisa ngerjain yang saya suruh. Iya, dia mengerjakan dengan cara ketegangan batang otak. Dan memori batang otak ini short memory. Memori jangka pendek. Cuman diingat 1 kali 24 jam. Anak-anak bisa aja dengar pelajaran ya yang diberikan oleh para gurunya dengan ketegangan, dia ingat tapi cuma 1 kali 24 jam. Setelah itu nggak ingat. Ibu nyuruh anak, tapi keras. Ya, nyuruhnya yang sangat kasar. Ini tegang. Dia cuma tahu yang berdasarkan yang disuruh itu aja. Kenapa? Memang dia kerjakan. Ya, dia kerjakan. Tapi itu tadi, besoknya dia lupa lagi. Kenapa? Orang 1 kali 24 jam. Kita bentak lagi, dia kerjain juga. Kenapa dikerjain? Karena ini kan jalan ke badan ini. Cuman dia tidak masuk ke memori jangka panjang yang di prefrontal cortex. Dan ini yang nanti akan membuat ya semua nasihat, semua ajaran untuk bahan referensi atau bahan pertimbangan. Karena otak pertimbangan ini di neokorteks untuk mengambil keputusan. Kan anak-anak belajar kan untuk itu. Ya, bagaimana kalau dia menghadapi suatu masalah, dia bisa mengambil ajaran-ajaran yang di prefrontal ya sebagai pertimbangan dan mengambil keputusannya berdasarkan itu gitu. Tapi kalau ibu ajarin, ibu nasihati, ayah nasihati, para guru nasihati dengan otak batang dia tegang, ya ini cuma hari itu aja dia ikut. Besok dia nggak mau ikut lagi. Kenapa? Orang cuma 1 kali 24 jam. Itulah makanya mengapa kita diminta untuk pembelajaran daring ini menyenangkan. Ya, kita nggak bisa pakai cara seperti dulu. Kenapa? Karena penelitian belum ditemukan. Maksudnya cara seperti dulu ya itu tadi. Ya, saya hidup di parenting pasca kolonial. Kolonial itu emang bentak-bentak. Memang kelihatannya kalau dibentak dia ngerjain, iya. Tapi itu tidak dalam untuk masuk ke sini gitu. Kerjain, dibentak ngerjain, tapi besok dibentak lagi, bentak ngapain? Seperti itu. Ya. Nah sekarang, setelah kita sudah tahu batang otak atau otak reptil cara kerjanya, sekarang ini otak mamalia, otak emosi, kita harus tahu cara kerjanya. Ya. Kalau di otak reptil 2 jenis pertahanan dirinya, fight or flight, ya,
Kalau otak emosi, limbic system itu lebih variasi. Ya, ini ada sekitar 10 ya program di emosi di limbic system itu. Ya. Bahkan nanti setiap level ini itu bercabang-cabang lagi. Misalnya kayak takut ini nanti ada khawatir, cemas, ya ragu-ragu, itu masuk takut. Nanti marah itu ada jengkel, kesel, ya dongkol, gedek, itu apalah namanya. Ya itu masuk grupnya marah gitu. Bu Isa kok ini kayak tangga? Iya, ternyata setelah diteliti pakai EEG ya, alat EEG gitu ya, ternyata setiap emosi ini dia ada apa namanya? Ukuran frekuensi gelombangnya. Ini kalau orang lagi apati itu cuma 50 Hz frekuensinya. Apati itu apa sih? Apati ini rasa yang putus asa. Ya, sedih terlalu berkepanjangan jatuh ke apati, putus asa. Bahkan di apati ini udah nggak bisa nangis. Cuman udah nggak bisa ngerjain apa-apa, di kamar aja. Putus asa. Bahaya kalau dia turun ke bawah. Apa? Karena putus asa, merasa nggak berguna, ada ide bunuh diri. Suicide istilahnya. Kalau ada orang merasa putus asa, atau anak-anak merasa putus asa dan dia mengatakan lebih baik saya mati, itu namanya depresi. Dan depresi itu ada di sini. Depresi itu bukan jenis emosi. Depresi itu sudah gangguan emosi. Atau bahkan kalau terlalu lama depresinya, akhirnya gangguan mental. Ya. Nah, sekarang di atas apati sedih. Sedih ini bentuk yang masih bisa ada energinya. Kenapa? Itu 75 gelombang ya, frekuensi gelombangnya 75 ya, siklus per second 75 Hz. Makanya sedih masih bisa nangis, atau anak-anak kalau sedih, Bunda, aku nggak bisa, atau dia teriak barangkali, Bunda sinyalnya putus, Umi sinyal putus. Ini anak-anak yang masih PAUD, TK atau SD ya. Kalau anak-anak yang sudah SMP, SMA, mungkin dia betulin sendiri, atau paling mereka jengkel kadang pukul meja gitu. Nah kita pun harus paham. Paling tanya, kenapa sayang? Ya, tanyanya itu. Karena banyak orang tua anak pukul meja nggak ditanya malah marahin. Ngapain sih pukul meja? Kamu sih kayak gitu sih kan? Itu anak tambah stres loh. Ya. Nah, oke, sekarang di atas sedih ada takut atau fear. Dia lebih tinggi juga frekuensinya 100 Hz. Ya. Makanya karena lebih tinggi frekuensi 100 Hz, makanya nanti daya pun akan jadi tinggi juga. Orang kalau lagi dalam kondisi takut kan kita tetap masih bisa kerja ya. Ya khawatir juga di sini. Itu sama tuh anak-anak mungkin takut kah, khawatir kah gitu ya, mungkin ada di sini. Tapi ini frekuensi yang masih sangat rendah juga, termasuk rendah. Ya. Di atas takut desire atau nafsu atau buru-buru. Kalau ibu bangunin anak sholat subuh buru-buru, cepet bangun. Nah itu buru-buru, itu bukan semangat. Ya, nanti akan bedakan dengan semangat ya. Itu berarti kita yang 125 Hz. Ya. Di atas desire ada anger atau marah ya di sini itu 150 Hz. Ini lebih tinggi lagi, makanya orang sambil kerja sambil marah itu masih bisa tuh, apalagi ibu-ibu ya sambil kerja sambil marah, ini di sini berarti ya. Di atas anger ada pride, sombong ya, meremehkan orang lain, itu 175 itu ya. Nah di atasnya lagi ada courage, semangat atau berani, nah itu sudah 200. Mulai courage ke atas ini adalah energi positif. Ya, kalau digabungkan dengan ilmu hawa nafs, yaitu tadi nafsu lawama yang di bawah ini, nafsu amarah, karena di sini ada amarah ya. Kemudian ada nafsu mutmainnah. Ya, nafsu kan bukan negatif saja ya, ada yang mutmainnah. Ya. Nah, mulai dari courageous ini sudah 200. Di atas courageous itu langsung ya, kalau ini tadi naik sekitar 25 gitu ya. Ini langsung naik 350. Acceptance, menerima. Ini bersyukur tadi di sini. Ya, di sini bersyukur. Kita orang tua udah harus terima dulu, bersyukur anak masih pembelajaran jarak jauh. Ya. Mungkin tenaga kesehatan, kalau orang tuanya tenaga kesehatan, tenaga medis itu langsung cepat bisa langsung di level ini gitu. Ya. Kenapa? Karena memang lihat ya dengan mata kepala sendiri berjatuhan, masih orang berjatuhan ini masuk ke IGD ini masih berjatuhan. Bahkan sekarang ibu hamil pun kena corona. Ya. Tuh dokter kadang udah bingung tuh. Teman-teman sejawat kami tuh udah bingung, perawat-perawat juga sudah mulai berjatuhan.
Ya, di mana-mana kadang satu rumah sakit semua dokternya positif corona, ada yang kayak gitu. Ya. Makanya kita harus bersyukur anak daring. Dan kalau ada anak-anak yang ikut acara ini, Bu Aisyah mau bilang bersyukur nak kita daring, bersyukur kita online. Please naikkan emosi, naik ke sini. Ya. Nah, di atas acceptance itu ada peace, damai. Nah, ini lebih enak lagi, lebih tinggi lagi. Dan dia 600 Hz. Kita kerja dalam kondisi damai itu asik banget Ayah Bunda, asik banget Bapak Ibu. Ya, pekerjaan tuh bisa selesai. Ya, di atasnya lagi ada pencerahan. Itu. Ya, atau kita bilang enlightenment. Ya. Pencerahan ini 700 sampai 1000 Hz. Kondisi apa sih Bu Aisyah pada saat kita sudah masuk pencerahan? Biasanya kalau habis ngaji. Ya, habis ngaji. Apalagi baca terjemahannya terus baca tafsirnya. Terus kita rasa tuh Allah kok ngomong sama kita itu kita gitu ya. Ya, atau habis mendengarkan tausiah ya, atau mendengarkan para guru-guru mengajarkan. Jadi kalau Bapak Ibu mengajarkan anak-anak dengan asik, itu anak-anak bisa sampai di enlightenment. Ya. Makanya mengapa kita perlu ya mendengarkan seminar mendengarkan tausiah dari siapapun guru-guru itu supaya kita berada di sini. Ya. Dan buat Bapak Ibu guru, bergembiralah punya tugas atau punya pekerjaan yang membagi ilmu. Kenapa? Karena kita nih kalau habis mengajar, kita berada di pencerahan, enlightenment. Walaupun kita mengajarkan pelajaran yang sudah terbiasa, tetapi selalu ada pencerahan. Dan ini 700 sampai 1000 Hz. Ya. Saya biasanya kalau, saya suka ngecek diri saya nih, kalau misalnya habis memberikan seminar, itu kerja jadi lebih cepat kerjaan di rumah ini. Tapi kalau misalnya ya nggak memberikan seminar ya hari libur gitu, hari Ahad ketika kemarin itu nggak memberikan seminar, ya itu cuman sampai di sini doang tuh, semangat aja. Ya, terus ngerjain sesuatu juga relax aja, santai udahlah. Pokoknya anak-anak udah makan, suami udah makan, udah gitu. Tapi kalau habis kasih seminar kita berada di enlightenment. Atau saya juga senang banget ya karena sekarang zamannya daring, teknologi sudah maju ya, semua saya cari itu. Kadang malam kalau lagi bikin modul itu multi. Untung perempuan bisa multitasking karena otak tengahnya tebal ya. Saya buka HP ya untuk searching YouTube tentang siapa guru-guru yang hari ini kita mau dengar malam ini sambil bikin modul juga. Kemudian masih juga pegang itu luar biasa itu. Ya. Makanya Bapak Ibu kenapa juga khususnya ibu-ibu perempuan sering banget taklim. Ya. Walaupun sekarang sudah daring, itu untuk kita berada di pencerahan. Oke? Dan inilah yang dikategorikan zona ikhlas. Ya. Kita semangat bangunin anak subuh gitu ya. Sayang, bangun sayang. Itu semangat namanya. Kenapa? Ada senyumnya. Tapi kalau ya ayo bangun udah jam 6 ya gimana sih kamu? Itu bukan semangat, itu nih nafsu. Ya, buru-buru. Kenapa? Karena ada takut dan marah. Itu yang dibangunin juga kesel, Bu. Ya. Makanya sebelum bangunin anak, naikkan dulu level emosi ke sini. Caranya apa? Acaranya tuh istighfar. Astagfirullahaladzim. Ya. Hari ini juga kita heboh juga nih. Kenapa? Karena biasanya anak-anak itu habis sholat subuh, ya dia ada leye-leye aja, ada yang baca buku atau ada yang tidur kembali. Tapi hari ini ya terutama yang masuk SMP dan SMA itu heboh juga tuh. Ya, saya juga harus kontrol masuk kamar. Gimana saya? Ayo, hari pertama belajar. Iya bu, udah bu. Ya, ini seragamnya ya nak, udah pakai seragam juga, pakai dasi juga. Yang perempuan lengkap, ya, pakai roknya juga karena rok SMA baru gitu. Walaupun mungkin kalau lagi daring nggak kelihatan gitu. Tapi anak yang kelas 12 atasnya aja, ya bawahnya sarung. Ya, tapi itulah kesenangan kita orang tua untuk lihat anak-anak ini. Ya, jadi sebelum kita, kalau kita lagi kesel karena kok jam 6 belum bangun. Ini bisa di sini nih. Makanya naikkan dulu istighfar dulu, astagfirullahaladzim. Supaya naik ke sini. Ya. Ya. Kenapa sih kita susah-susah masuk ke zona ikhlas? Ini menguntungkan. Banyak keuntungannya. Bahkan kadang-kadang saya kalau menyebutkan keuntungan kalau kita ada di level zona ikhlas itu berkali-kali seminar nggak selesai. Ya. Makanya
Marilah kita selalu masuk ke zona ikhlas ini. Caranya gimana Bu Aisyah? Itu tadi istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. La haula wala quwata illa billahi aliyul azim. Itu cara-cara yang Allah sudah ajarkan pada kita dan itu sangat jitu. Ya. Saya memang senang atau mendalami juga masalah manajemen emosi karena memang itu kepeminatan saya dan juga saya sekolahnya itu. Sekolah tentang otak itu berbagai cara menaikkan level emosi yang diajarkan oleh para ahli, tetapi yang paling jitu adalah istighfar. Luar biasa, ya istighfar. Dan ini kita nggak bisa hilang, Bapak Ibu, Ayah Bunda, Bapak Ibu Guru, nggak bisa hilang. Ini ada semua di otak kita. Makanya kalau kita bilang ya Allah hilangkan takutku, itu kurang tepat untuk ya fitrahnya otak. Jadi gimana? Lebih tepat itu ya Allah angkat takutku, angkat takutku. Ya Allah angkat sedihku ya Allah. Ya Allah angkat marahku ya Allah, angkat jengkelku ya Allah. Ya Allah angkat sombongku. Jadi angkat. Kenapa? Karena dia mau naik tangga. Itulah istilahnya anak sekarang move on, naik ke atas, come on move on. Kadang kita udah di atas, bisa turun lagi loh. Kita sekarang udah menerima ya, kita accept lah anak-anak sekarang sudah daring, kita terima, anak-anak juga terima. Terus tiba-tiba misalnya dengar kabar bahwa ya di Indonesia bertambah pasien COVID, itu kita bisa takut sini, kita turun lagi. Makanya segeralah istighfar lagi, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya. Bahkan kalau di surat Al-Baqarah ayat 155, 156, ya, itu memang Allah menguji dengan sedikit rasa takut, ya, rasa lapar, kehilangan harta, kehilangan jiwa, kehilangan buah-buahan atau kekurangan gitu ya. Itu kita disuruh mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari mana tahu? Itu tadi di ayat 156. Karena ayat 155 itu bersambung dengan 156. Ya, Allah telah menguji kita dengan sedikit rasa takut, ya, kemudian rasa lapar, kekurangan harta, kekurangan jiwa, dan kekurangan buah-buahan. Tapi Allah juga memberikan solusi pada kita, ya, dan sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar, ya, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah dia mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini milik Allah dan kepada Allah lah kita kembali. Ya, jadi mungkin selama ini kita ucapkan innalillahi wa inna rajiun itu dalam musibah yang besar, kematian, gempa bumi, kebakaran. Padahal kalau dari ayat 1 Al-Baqarah 155 sedikit rasa takut saja sudah innalillahi wa inna rajiun. Itu setelah dipakai untuk ini otak limbik system itu keren banget. Pada saat kita rasa takut innalillahi wa inna rajiun itu ke atas. Berulang lagi innalillahi wa inna rajiun, innalillahi wa inna rajiun. Ya. Atau kita kombinasi lagi dengan astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Itu dia akan naik ke atas. Ya. Kadang udah naik, udah pencerahan gitu ya. Kita dengar berita-berita dan kita dengarlah kabar-kabar udah kabar baik karena kita belajar tips-tipsnya. Itu kadang bisa turun lagi loh. Bahkan mungkin marah gitu. Kenapa? Mungkin dengar pengumuman dari WHO. Oh ternyata ya nggak usah pakai masker nggak apa-apa misalnya gitu. Itu kita langsung marah. Tahu gitu dari kemarin lagi kan gitu ya. Itu kita istighfar lagi. Astagfirullahaladzim. Supaya apa? Kita acceptance lagi. Makanya dikatakan keimanan seseorang naik turun karena pengaruh emosi ini. Kenapa? Karena emosi ini ada di otak mamalia dan ini Allah yang ciptakan. Apa maksud Allah alam bisawab? Ya, hanya kalau mengambil hikmahnya, minta kalau kita ada di bawah, supaya apa? Kita menyebut-nyebut namanya Allah. Kadang kita misalnya udah nggak tahu lagi mau bilang apa, kita cuma bilang ya Allah, ya Allah, ya Allah. Itu naik ke atas loh, ya Allah, la ilaha illallah. Makanya dikatakan kalimat tahlil ini ya memperbaharui iman kita. Kita naik ke atas. Dan pada saat kita sedang di atas ini, mulai dari courageous sampai pencerahan, kalau kita ada di situ, maka kita sangat yakin Allah maha segalanya. Allah maha melindungi, Allah maha mengatur, Allah yang juga ya memberikan rezeki pada kita kalau kita di atas. Tapi pas lagi turun nih, lagi takut,
dan nggak cepet-cepet naikin ke atas, maka keimanan kita juga turun. Biasanya kalau kita takut, ilmu yang di depan sini yang kita sudah belajar bahwa Allah Maha segalanya, karena limbik sistem tegang, ilmu di sini diblokir sementara. Diblokir. Makanya kita lupa bahwa Allah yang Maha menjaga kita. Jadi ketakutan sendiri, aduh gimana ya, aduh aku harus sekolah, aduh gimana ya, misalnya gitu ya. Misalnya ibu-ibu yang sudah harus juga kerja, aduh gimana ya, aduh, ya itu berarti lagi takut itu, hati-hati. Kita lupa bahwa Allah Maha yang melindungi. Dengar kabar lagi, sekarang nggak cuma droplet loh, dia lewat udara loh, aduh gimana, ini kan masker kain, maka nanti takut. Itulah makanya kita cepat-cepat innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya mengapa kalau kita di setiap langkah kita disuruh berdoa dan bahkan mau keluar rumah ya kita diminta untuk bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwata illa billahi aliyil azim supaya kita naik level emosi. Ya. Oke. Dan untuk apa sih itu tadi ya? Profesor David Hawkins mengatakan getaran magnet energi di bawah 200 Hz menyebabkan seseorang mudah terserang penyakit. Jika frekuensi energi seseorang di atas 200 Hz, maka dia senantiasa sehat. Ya. Tadi kalau di bawah 200 itu tadi mulai dari sombong, marah, ya, mau buru-buru, takut, sedih, apati. Ini jauh di bawah ini, apalagi apatin. Ini kalau kita lagi udah mulai takut aja nih, hati-hati bisa cepat sakit itu. Itu nggak cuma corona, virus yang biasa aja, virus influenza, kuman-kuman atau bakteri-bakteri itu bisa kena sama kita. Jadi virus nggak cuma corona loh. Ya ini banyak. Cuman karena kita ya diminta menjaga emosi kita di atas 200 ini, makanya tubuh melakukan kerja mekanismenya untuk pertahanan diri. Ya. Profesor David Hawkins mengatakan di dunia ini dia telah melihat orang yang mempunyai frekuensi positif 700 Hz sampai 1000 Hz, maka kekebalan tubuh dan vitalitasnya sangat tinggi. Ya. Artinya apa? Ini tadi kalau kita semangat naik ke atas ini sehat. Dan kalau kita sering di pencerahan, makanya vitalitas ya, kemudian daya tahan tubuh meningkat. Buat Bapak Ibu guru, para ustadz ustazah, para pendidik, ya kita bersyukur banget tugas kita berbagi ilmu atau mendidik anak-anak. Itu berarti setiap hari Bapak Ibu guru itu akan ada di pencerahan. Ya, tentunya vitalitasnya harus naik gitu. Kemarin kok saya merasa malah ngajar malah saya sakit, itu berarti ya kita harus tambah kesadaran kita. Mudah-mudahan dengan kita tahu level emosi, kalau Bapak Ibu ngajarin anak sambil kesel itu berarti di sini. Makanya sebelum ngajar istighfar dulu, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Bahkan anak-anak juga itu saya bilang, anak sebelum buka gadgetmu doa dulu ya nak, istighfar dulu ya nak. Tadi anak-anak tuh pagi-pagi, astagfirullahaladzim, udah sekolah lagi, gitu. Ya, tapi itu benar gitu, supaya dia naik level emosinya. Akhirnya itu tadi, waktu dari kesel kan di sini, waktu dia istighfar satu kali ada perasaan sombong tuh. Aduh, bisa nggak sih liburnya nambah lagi 2 minggu, nah, begitu, ya. Terus dia istighfar lagi, astagfirullahaladzim. Nah, itu akhirnya semangat. Pas buka YouTube lihat teman-temannya udah semangat. Guru-guru juga barangkali lihat murid-muridnya karena udah kangen ya berbulan-bulan, itu juga semangat. Ya, nah, itulah yang nanti akan membuat kita sehat. Ya. Kenapa? Karena percuma juga kita pakai masker, keluar rumah, tetap social distancing, tapi selalu dalam keadaan takut. Itu nanti imunitas turun itu. Vitalitas juga turun. Makanya waktu kita di luar, walaupun kita takut, memang itu wajar, ada takut, khawatir. Tapi nggak boleh takut-takut amat. Ya, itu jadi paranoid, takut-takut amat. Ya. Makanya innalillahi wa inna raji'un. Innalillahi wa inna raji'un. Astagfirullahaladzim. Supaya naik. Oke? Sehingga berbagai sistem dalam tubuh manusia mampu beradaptasi. Dan ini ayah bunda, bapak ibu, ya dari otak ini keluar sistem saraf ya. Lewat tulang belakang nih. Ini banyak banget serabut saraf. Nanti dari tulang belakang itu keluar serabut-serabut saraf ke seluruh tubuh. Ya, ini kalau sumsum ini namanya sistem saraf pusat dan otak juga sistem saraf pusat. Yang keluar dari tubuh kita namanya sistem saraf tepi. Ya. Dan sistem saraf itu kerjanya kayak kabel listrik. Bahkan kabel listrik di dunia itu terinspirasi dari kerja kabel saraf, Masya Allah. Ya, ini di kabel saraf nih.
dia ada aksonnya, ini ada listrik jalan. Bahkan kalau ada kumpulan saraf, jadi kalau saraf kita yang besar di tubuh kita itu dia kumpulan beberapa saraf. Terutama yang di batang otak itu kumpulan beberapa saraf dari panca indera bermuara di situ. Itu persis ini kayak kabel listrik, kabel. Ya. Dan jalan listrik di sini. Untuk apa? Dia membawa pesan. Pesan apa? Pesan pergerakan. Ya, pesan pergerakan bahwa kita mau ke sini, mau buka laptop aja itu pesan ke pergerakan dari otak kita jalan di badan. Selain pesan pergerakan, juga pesan emosi tadi. Kalau kita terus-terusan takut, ini jalan nih, takut, maka badan takut. Hati-hati, semua organ dalam tubuh nanti ketakutan. Ya, tetapi ada rasa takut itu memang wajar, itu ada di otak. Itulah makanya Allah ajarkan, ya. Dan Allah juga kasih kabar pada kita karena itu ujian dari Allah, sedikit rasa takut, ya, lapar, kekurangan harta, kekurangan jiwa, kekurangan buah-buahan. Buah-buahan itu di highlight langsung oleh Allah ya. Karena buah-buahan itu untuk kalau lagi musibah kayak gini itu penting banget. Tapi mahal ya. Makanya ya itu kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu jalan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepada Allah kami kembali. Itu sel-sel tubuh kita senang banget kalau ada kalimat innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bahkan diteliti oleh Pak Agus Mustafa di Surabaya, di Airlangga, ya, Universitas Airlangga, ini sel-sel tubuh kita senang banget kalau ada kata Allah yang jalan di badan kita. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allahu Akbar. Atau bahkan kita bilang ya Allah, ya Allah, ya Allah. Oh jalan ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya. Bersyukur kita dari kecil sudah diajarkan. Hari ini kita refresh lagi ya untuk menambah kesadaran bahwa ya itu nggak main-main. Kalimat-kalimat yang Allah minta kita sebut itu nggak main-main. Dia bekerja dalam badan kita. Bahkan apa yang diucapkan juga jalan. Ya, saya tenang. Itu jalan-jalan. Saya tenang. Makanya ayah bunda dan anak-anakku barangkali yang ikut hari ini pada saat tegang ya mau pembelajaran daring kita ngomong Bismillahirrahmanirrahim ya saya senang. Itu juga teknik untuk mengatasi kejenuhan. Kalaupun memang jenuh karena daring ini mata kita capek, berhenti dulu sebentar ya, berdiri, gerak-gerakan badan, stretching dulu ya. Segera ambil minum supaya apa? Karena pembangkit listrik di badan itu air. Ya. Dan ingat, kita berpikir itu bikin lapar. Ya. Bukan hanya maaf kerja-kerjaan yang fisik aja, ngangkat-ngangkat barang itu bikin lapar. Berpikir itu justru membutuhkan kalori yang luar biasa. Maka ayah bunda siapkan juga makanan-makanan yang kecil yang biasa Ananda makan. Ini enaknya pembelajaran daring, ya gurunya yang jelasin masih bisa makan, atau kita dengar seminar kayak gini, ya, yang pematerinya masih ngomong, pesertanya sudah bisa makan sambil minum kopi atau sambil nyetrika. Itu manfaatnya pembelajaran daring, ya, makanya harus disyukuri, masya Allah, ya. Baik, dan ini tadi ya surat Al-Baqarah ayat 155-156, dan sungguh kami akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut, dan tadi ya. Dan rasa lapar, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, kan gitu ya. Dan berikan kabar gembira untuk orang-orang yang bersabar. Ini kan 155 ya. Wa basyiris shabirin itu kan. Kemudian 156-nya yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tetapi karena tersambung dengan 155, maka para ahli tafsir mengatakan bukan hanya musibah besar tetapi yang Allah sudah jelaskan detil di sini, itu pun kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya. Karena itu nanti dia naik levelnya. Ya. Kemudian perbanyak istighfar. Rasulullah SAW bersabda, siapa saja rutin membaca istighfar, maka Allah akan memberikan solusi atas setiap kesulitannya, penyelesaian bagi setiap permasalahannya, dan dia akan memberinya rezeki dari jalan tak terduga. Luar biasa. Keutamaan istighfar itu banyak sekali hadisnya Rasulullah SAW. Kita ambil satu hadis saja udah 3 keutamaannya. Kalau ayah bunda, bapak ibu guru, ananda menganggap ini suatu kondisi sulit, sudah perbanyak istighfar karena akan diberikan solusi.
Dan kalau ayah bunda, bapak ibu guru, atau ananda siapapun yang menganggap ini masalah, kondisi ini, perbanyak istighfar karena Allah memberikan penyelesaian. Buat ayah bunda, bapak ibu guru juga yang merasa perekonomian tidak selancar sebelum pandemi, ya kita disuruh banyak istighfar. Allah Subhanahu wa taala memberi rezeki dari jalan tak terduga, ya Allah. Kalau kita kekurangan uang, pantang mikir pinjam uang siapa, minta sama siapa. Pantang banget, kenapa? Nanti kecewa. Gak punya uang, ada kakak saya nih. Terus kakak kita juga gak punya uang, orang lagi belum bagus ekonomi, kecewa. Makanya disuruh perbanyak istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya ini kenapa? Ini rezeki jalan yang tak terduga. Ya punten, setiap orang itu dikatakan pintu rezekinya 99. Gaji baru satu pintu. Bapak ibu guru, ya mungkin ada pembayaran atau gaji Bapak Ibu guru sebagai pendidik di sebuah sekolah, tapi itu baru satu pintu, punten, baru satu pintu. Ada 98 pintu yang harus dibuka. Ya. Buat para bunda yang kerja sendiri, gajinya baru satu pintu, dapat dari suami 2 pintu, masih ada 97 lagi pintu. Ya, kita perbanyak istighfar. Oke? Dan ya, tambahkan sedikit bahwa istighfarnya secara berbisik, astagfirullahaladzim. Ya, emang dalam hati nggak boleh? Boleh, siapa bilang nggak boleh? Kalau kita batinkan atau dalam hati, tetap istighfar jalan di sisim saraf ini, astagfirullahaladzim. Ya, ini semua badan tahu nih, ya saya mohon ampun pada Allah yang maha tinggi, pada Allah yang maha agung, ini jalan. Tetapi kalau dengan berbisik, dia ada tambahan lagi manfaatnya. Apa? Karbon dioksida keluar. Astagfirullahaladzim. Itu karbon dioksida keluar tuh. Nah pada saat karbon dioksida keluar, hidung tarik oksigen yang banyak dan akan masuk ke paru-paru, masuk ke jantung, jantung memompa darah yang penuh oksigen sehingga otak emosi itu rileks. Batang otak yang maunya marah aja tuh anak nggak jadi rileks. Ya, tapi sekali lagi istighfarnya sambil berbisik, astagfirullahaladzim. Dan kasih kesempatan hidung tarik napas. Selama ini mungkin kita sudah istighfar tapi terlalu buru-buru. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim kan gitu ya. Coba kasih waktu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Begitu. Ya. Kenapa? Karena memang di dalam surat Al-Isra ayat 110, Bismillahirrahmanirrahim, katakanlah sebutlah Allah atau sebutlah Ar-Rahman dengan nama yang mana saja kamu sebut. Dia mempunyai Asmaul Husna. Dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam sholatmu dan janganlah pula merendahkannya dan carilah jalan tengah di antara kedua itu. Ya, memang kalau di sini dikatakan dalam sholatmu, tetapi karena satu ayat ini ya ada juga sebut Allah, ya Allah. Nah itu harus dibisikkan. Jadi hindari mengeraskan dan hindari terlalu merendahkan atau dalam hati aja, dalam batin saja gitu. Bahkan suara berbisik juga membujuk limbik sistem, otak mamalia dan batang otak untuk yang tadinya tegang dia jadi rileks. Ya, jadi mari yang selama ini mungkin istighfar cuma dalam hati, lafazkan secara berbisik. Ya, sebutkan nama Allah secara berbisik. Dalam sholat juga kenapa kita sambil berbisik? Karena kita ya membujuk batang otak dan limbik sistem yang tadinya tegang, kemudian kita sholat kita berbisik, kita bisikkan dia, maka dia rileks. Ilmu masuk di otak depan dan seluruh badan mendapat ilmu itu. Terakhir sebelum kita diskusi, badan manusia itu Bapak Ibu, Ayah Bunda, ya, Bapak Ibu guru, anak-anak, tubuh manusia itu ada sinyalnya. Ya. Bukan cuma gadget yang ada sinyalnya, tubuh manusia itu ada sinyalnya. Bahkan gadget pertama kali, telepon genggam pertama kali yang dibuat oleh timnya Motorola terinspirasi dari cara kerja tubuh manusia. Makanya disebut telepon seluler. Cuman kita karena nggak belajar ilmu ini di sekolah, di biologi, apalagi ini nih nggak belajar. Kalau ini masih belajar biologi nih, sains belajar. Ini nih nggak belajar. Makanya kita lupa kalau kita juga adalah gadget alam semesta. Ya. Kalau Bapak Ibu merasa nggak percaya tubuh kita begini, lagi gimana caranya nggak percaya? Zaman dulu belum ada gadget, itu ada antara raja sini dengan raja situ bisa komunikasi. Belum ada surat juga, kenapa lewat ini? Dan ini pun tetap ada di tubuh kita, sinyal ini. Dari mana dia keluarnya? Ini namanya pembuluh meridian. Apa ini?
pori-pori. Tapi itu bukan pori-pori yang di kulit, dia di bawah kulit. Kalau kita mau lihat, kita harus kletek kulit kita dan pakai mikroskop elektron yang paling canggih. Baru kita lihat bulatan-bulatan ini. Dan uniknya bulatan ini kayak pintu. Nah, cuman dia buka pintunya nggak begini ya, tapi dia berputar. Kemana? Ke kiri, kayak orang bertawaf. Kalau dia putar ke kiri, ya, berputar ke kiri itu berlawanan arah jarum jam, itu pintu ini terbuka sehingga sinyal memanjang. Kalau dia jalannya lamban, dia tertutup. Ya. Untuk apa sinyal ini? Oh, macam-macam sinyal ini, Masya Allah. Dan ini secara anatomi sinyal ini juga berlapis-lapis. Ya. Tetapi yang saya mau bilang adalah, ya, sinyal ini membawa pesan. Pesan apa? Pesan apa yang kita omongin. Pesan perasaan kita. Jadi kalau ayah bunda, terutama bunda ya, takut, nanti takut anak bosan. Nanti dia bosannya kalau terus-terusan daring. Ini bukan anak yang bosan, kitanya yang bosan. Hati-hati. Nanti membuat anak bosan. Kalau kita orang tua merasa, nanti anak jenuh ya, belajar daring terus ya. Kan ibu-ibu gitu kan. Ya. Nah itu hati-hati. Yang anaknya tadinya nggak jenuh, jadi jenuh loh. Kenapa? Karena kita yang memberikan resonansi itu. Omongan kita nih, jalan di badan. Nanti dia jenuh ya, hati-hati nih, dia jalan badan. Badan kita udah jenuh duluan sebelum anak itu udah jenuh. Kenapa dia ngomong jenuh. Ya. Kemudian omongan kita itu selain jalan di badan, dia didorong oleh bioplasmik atau sinyal ini. Kemana? Seluruh rumah. Jadi itu anak yang tadinya nggak jenuh, jadi jenuh. Ya, itu hati-hati. Kenapa? Ini meresonansi. Bahkan di rumah, sinyal paling kenceng itu seorang ibu. Itu kenceng banget itu. Nah, tetapi kalau ibu tenang. Ini ngomong nih, tenang. Ini sehingga rumah juga tenang. Semangat. Anak-anak senang belajar walaupun daring, senang. Ini badan kita udah senang duluan, Bu. Dan kalimat senang yang kita ucapkan tadi, itu didorong oleh badan bioplasmik dan mempengaruhi rumah ini. Tenang jadi anak-anak. Bahkan kalau ibunya semangat, itu anak ikut semangat, Masya Allah. Ya. Nah sekarang, apalagi selain membuat resonansi rumah ini jadi lebih baik, itu tadi, sinyal ini membawa pesan kita menuju alam semesta. Ini saya kenceng ini besar nih. Mendorong. Dan sinyal ini punya kekuatan menarik. Apa yang ditarik? Peristiwa. Apa yang ditarik? Kejadian. Apa yang ditarik? Orang. Apa yang ditarik? Benda-benda apa saja. Jadi kalau kita bilang dalam hati kita nih, ya takut, hati-hati itu. Padahal kita takut sama corona, itu bisa ditarik loh. Bisa narik gitu. Ya. Atau misalnya kita takut nanti anak bosan ya, itu akan ditarik sehingga membuat entah kenapa anak bosan. Selain sinyal kita mempengaruhi, sinyal kita ini nih ada lapisan yang ketujuh ini, namanya gelombang spiritual. Ini nggak bisa dihitung nih. Ini nggak bisa dihitung jarak, dia bisa menarik peristiwa. Hati-hati. Makanya mengapa kita diminta selalu bersyukur, berada di level emosi, agar anugerah itu ditarik. Tapi kalau orang yang nggak bersyukur, kufur nikmat, maka ditarik bencana itu, hati-hati. Ya. Dan sinyal ini juga yang membawa pesan doa kita. Sinyal ini, Masya Allah, dia menembus dinding-dinding rumah kita, dia menembus jarak, bahkan dia menembus alam. Orang tua kita yang sudah telah tiada, kita doakan ini. Kita sebut namanya. Kenapa? Sinyal ini akan tembus alam barzah, ya Allah. Ya? Alam barzah aja ditembus, apalagi alam dunia gitu. Dan makanya karena sinyal ini berpancar dari seluruh tubuh agar doa kita sampai pada orang yang kita tuju. Makanya waktu kita berdoa kita sebut juga namanya. Ya Allah, saya kirimkan Al-Fatihah ini untuk anakku, ya Allah, Fulan bin Fulan, ya Allah. Dan bayangkan wajahnya, ya Allah, angkat segala kejenuhannya, angkat segala keletihannya, angkat segala kebosanannya, ya Allah, suruh angkat. Nanti ini sinyal ke tempat anak ibu. Ya. Lebih afdal lagi, selain disebutkan, dibayangkan sehingga anak itu gembira. Kenapa sih harus dibayangkan ini? Kerja otak. Kalau cuma ngomong, otak kiri aja yang jalan. Kalau dibayangkan, otak kanan. Supaya semua sinyal menuju orang tersebut. Kerja kita gitu, Bu. Malah pagi-pagi nih, subuh atau sebelum subuh, atau pas sesudah sholat subuh, yang pertama itu kirimkan sinyal ini pada suami, pada anak-anak.
Bahkan karena sudah sekolah, kalau nanti kita sudah tahu wali kelasnya itu anak, kirimkan buat wali kelasnya. Bapak Ibu guru kirimkan, kalau sudah tahu mungkin anak-anak di dalam satu kelasnya wali kelas siapa aja ya, sudah ada namanya, kalau perlu udah ada fotonya, sambil buka foto, ya Allah saya kirimkan buat anak-anak muridku semua, buat santri-santriku, ya Allah, Al-Fatihah, udah disebut satu-satu nih. Itu sinyal Bapak Ibu guru akan menuju anak-anak semuanya. Ya, inilah makanya mengapa zaman-zaman dulu kita patuh sama guru-guru itu. Kenapa? Doa mereka kencang banget. Walaupun zaman dulu belum belajar ada gini-ginian tuh, tapi itu tadi. Ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, mangga mari kita ya gunakan pengelolaan emosi ini dan pikiran kita agar kita ya memberikan resonansi energi yang baik. Dan ini membuat rumah ini menjadi kondusif. Ya. Baik, untuk sementara begini dulu, Kang Asjun, saya kembalikan ke Kang Asjun. Maaf lahir batin, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Iya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka sesi diskusi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah Bunda dengan suguhan materi yang sangat luar biasa. Insya Allah kita akan buka sesi pertanyaan Bunda. Tapi sebelum kita memulai untuk sesi pertanyaan, ada beberapa pariwara yang akan kita hadirkan dan dipersilakan kepada tim operator. Dari 18 ya Pak, kurang lebih 18 orang. 18 orang atau 19 orang ini akan disaring menjadi 5. Dari 18 ini akan diambil 5 orang. Nah 5 ini akan kita bina sampai lulus di SMK Darut Tauhid. Dan yang akhwat juga sama atau perempuan dari 22 ya Pak, kita 20 lebih ya, 29 kita ambil 5 juga. Jadi yang akan kita bina di sini siswa SMK dari pihak Dompet Peduli Umat atau Dompet Peduli ini 10 orang. Yang untuk calon beasiswa ini untuk SMK yang daftar ikhwan akhwat itu ada 47 ya, 47 yang terdaftar gitu. Untuk ikhwannya 18 ya, lebih sedikit, akhwatnya 29 kalau nggak salah. Betul? Betul. Ya, siap. Selain ini juga sedang berlangsung juga itu untuk seleksi SMP juga SMA gitu ya Bu. Ya kita berdoa saja mudah-mudahan Allah berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah pada pagi ini sedang berlangsung seleksi penerima beasiswa untuk SMK Darut Tauhid. Alhamdulillah untuk peserta beasiswa yang terdaftar yaitu berjumlah 47 orang, yaitu 19 ikhwan dan 29 akhwat. Harapannya mudah-mudahan dari beasiswa ini melahirkan generasi-generasi ahli dzikir, fikir, dan ikhtiar. Nama saya Dian Nurhayati, saya selaku orang tua dari Saddam Hussein dari Cikalong Wetan. Hari ini saya sedang mengikuti
tepatnya menunggu anak saya sedang wawancara dan tes tulis di SMK Peduli Darut Tauhid. Semoga anak saya bisa menjalani tes dengan lancar. Anak saya namanya Awaludin Akbar sedang mengikuti tes seleksi beasiswa SMK DT. Semoga harapan saya anak saya bisa diterima dan bisa menjalani segala kegiatan dengan sepenuh hati dan keikhlasan yang tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pilihan sekolah yang tepat akan membuat masa depan menjadi lebih berkah dunia dan akhirat. SMK Darut Tauhid Boarding School merupakan sekolah Islam yang berbasis pesantren yang sudah terakreditasi A oleh Ban SM. SMK Darut Tauhid Boarding School jurusan akuntansi dan lembaga keuangan menerima pendaftaran peserta didik baru khusus Ahwat. Mengapa harus sekolah di SMK Darut Tauhid Boarding School? Berikut adalah program unggulan yang akan didapatkan. Hafalan minimal 3 juz, pendidikan karakter baku baik dan kuat, sertifikasi keahlian Accurate dan Microsoft Office Special Excel, ekstrakurikuler berkuda dan memanah. Pendaftaran ditutup sampai dengan 30 Juni 2020. Lulusan SMK Darut Tauhid punya keahlian yang manfaat dan ilmu tauhid yang mantap. Siapkah Anda untuk menjadi akuntan profesional yang berakhlak karimah yang berlandaskan tauhid? Mari kita lihat sekolah manajemen bisnis yang tepat di Kota Bandung, yaitu SMK Darut Tauhid Boarding School, sekolah kejuruan berbasis pesantren dengan lingkungan yang agamis dan kondusif. Keunggulan program studi akuntansi di SMK Darut Tauhid Boarding School adalah mengedepankan akhlak karimah, hafalan Al-Quran, mampu mengelola keuangan secara profesional, dan sertifikasi akuntansi internasional. Lulusannya bisa menjadi akuntan, auditor, tenaga administrasi, dan perbankan. Ayo daftarkan segera ke SMK Darut Tauhid Boarding School jurusan akuntansi. Daftarlah sekarang, kuota terbatas. Baik, Masya Allah. Ayo ayah bunda daftarkan anaknya melalui SMK Darut Tauhid Boarding School. Insya Allah tambah berkah ya. Baik bunda, kita akan mulai untuk sesi tanya jawab. Di sini Masya Allah banyak sekali yang bertanya melalui Q&A. Tapi insya Allah kita akan pilih-pilih aja ya bunda ya. Dan kita juga membuka line interaktif bagi ayah bunda yang ingin bertanya secara langsung kepada Bunda Dr. Aisyah Dahlan. Dengan cara silakan diklik tombol raise hand-nya. Insya Allah bagi yang terpilih itu bisa bertanya secara interaktif langsung dengan bunda ya. Dan bagi yang bertanya melalui Q&A, insya Allah pertanyaannya tidak bisa kita jawab bacakan semua ya bunda ya. Kita akan pilih beberapa pertanyaannya. Mudah-mudahan dengan waktu yang tersisa ini akan bisa bunda jawab. Baik bunda, pertanyaan yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Jawijah Solihah dari Kota Banjar. Bunda Aisyah, izinkan saya bertanya, bagaimana caranya mengatasi orang tua yang tidak bisa mendukung dengan kebijakan sekolah terkait dengan pembelajaran daring, sehingga mengakibatkan konflik antara orang tua dan guru. Karenanya, kebijakan sekolah untuk tetap belajar dari rumah merupakan hal yang tepat dilakukan. Namun masih banyak orang tua yang menginginkan masuk sekolah dengan cara satu shift. Mohon pencerahannya bunda. Ya mungkin Kang Ajun kalau yang tertulis bolehlah langsung tiga dibacain. Oh boleh bunda. Ya. Baik, untuk yang kedua, sebentar bunda. Untuk pertanyaan yang kedua, ada dari Bunda Ike Retna. Assalamualaikum bunda, ingin bertanya bagaimana cara berbagi peran dengan suami yang lebih fokus dengan pekerjaannya daripada mengikuti perkembangan pendidikan anak. Padahal saya sudah berusaha menyenangkan hatinya saat pulang kerja dengan cara menyiapkan segala kebutuhannya. Kondisi seperti ini yang terus-menerus terjadi akhirnya membuat saya sering marah sama anak-anak. Mohon pencerahannya bunda bagaimana menyikapinya. Baik, dan pertanyaan terakhir akan saya pilihkan juga. Dari Bunda Yeni Herdianti, Bunda, hal apa saja yang dapat dilakukan setelah anak belajar online, setelah mengerjakan soal-soal yang telah diberikan oleh gurunya, agar tidak dilanjutkan dengan main games? Karena terkadang itu bikin saya sedikit agak bermasalah gitu. Terima kasih Bunda.
Ya. Baik, terima kasih, Masya Allah, luar biasa ibu-ibu. Ya, tadi saya sempat juga baca Q&A, ada juga mungkin dari anak-anak ya. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjawab walaupun mungkin nggak bisa detail ya. Baik, jadi bagaimana cara orang tua menghadapi ya tentang konflik antara orang tua dan guru ya. Memang ada beberapa orang tua tapi mungkin nggak banyak ya yang kepengen banget anak-anak tuh sekolah karena mungkin dia sudah sulit mengatasi reaksi-reaksi anak di rumah gitu ya. Tapi ini penting sekali sebagai kita guru ya menerima. Jadi kalau ada keluhan orang tua, terutama ibu-ibu, kita harus tahu psikologisnya nih. Kita dengar aja, terima. Kemudian ya, habis itu kita sampaikan bahwa ini peraturan yang satu memang peraturan pemerintah yang belum membuka. Kedua, terus terang sekali, mungkin banyak orang tua yang bukan bekerja di dunia kesehatan, mereka menganggap virus corona tuh udah sangat sedikit. Justru ini lagi banyak-banyaknya. Jadi punten nanti disampaikan bahwa punten ibu bapak, saya mendapat informasi ya bahwa virus corona ini sedang pik-piknya itu loh. Dan piknya itu bisa lama loh. Jadi kadang ini kurvanya nggak kurva yang langsung begini, dia kurva yang melengkung di atasnya waktu di peaknya itu lengkungannya lebih lebar, ya. Ini yang pelan-pelan disampaikan. Tetapi itulah psikologinya orang tua, dia ingin ngomong ya sudah kita tampung aja, terus kita punten Bapak Ibu, ini cuma dua aja. Satu ini peraturan pemerintah, kedua memang ini sedang peak-peaknya, ya. Bahkan dikatakan kalau kita buka sekolahan, ini bisa banyak anak yang bukan lagi sakit meninggal. Ya, dan kita juga kan di dalam tuntunan agama kita untuk kita juga lockdown kan dalam kondisi yang sekarang ya. Nah, itu satu. Kedua, gimana ya berbagi peran dengan suami yang kalau udah fokus ke kerjaannya. Ya memang. Jadi laki-laki ini memang tidak seperti kita para bunda multitasking ya. Laki-laki kan ada corpus callosum di tengah otak itu ya, kan lebih tipis. Laki-laki itu bila mengerjakan sesuatu pekerjaan di depannya ya itu cuma satu gitu karena otaknya tuh memang fokus. Dan itu Allah yang ciptakan. Untuk itu makanya tadi saya juga sempat sharing bahwa suami saya juga gitu, dia nggak bisa lagi interaksi dengan anak-anak seperti saya interaksi minimal 1 jam per hari, nggak bisa. Sudah sampai di rumah ya sudah, ya. Yang penting ingatkan ayah, ini mandi dulu ya, gitu. Dia mandi, habis itu ini minum, ini kue, ini udah duduk. Dan bapak-bapak kalau dia lagi duduk, mungkin nonton TV kah, atau kayaknya lihat gadgetnya, atau kayaknya lihat smartphone-nya, itu dia lagi tenangin pikiran. Dia lagi memikirkan apa lagi besok ya. Itu kerjaan laki-laki berat loh. Ya. Nah mungkin kalau kita belum tahu, kita menganggap ini enak banget ya dia nonton TV doang, enak banget ya dia duduk-duduk doang, enak banget ya dia cuma pegang gadget doang, dia nggak bantuin kita. Yang memang kita bagi tugasnya itu, dia berjuang menjaga keamanan ekonomi ya, kita untuk tugas domestik memang gitu. Dan ibu-ibu juga udah dikasih sama Allah otak yang tebal, sudah tenang aja ya. Mudah-mudahan ini yang membuat kalau ibu tenang, sinyal ibu itu ya bikin dia tenang, makanya dia nggak marah-marah sama anak-anak nanti, atau kita nggak marah-marah karena inti sinyal di rumah itu perempuan, ibu dan istri. Saya setiap hari harus belajar pengendalian emosi karena tahu intinya. Nah seperti itu ya. Dan kemudian ini gimana ya anak-anak supaya kalau habis dia belajar jangan main game. Gini Bu, ya harus kita paham. Otak ini kalau udah tegang dia ngikutin pelajaran, dia harus rileks dulu. Dan rileksnya anak-anak main game. Ini harus juga kita pahami. Kasihlah waktu dia main game juga sebentar. Dan ingatkan, nanti boleh main game, habis belajar boleh main game, nanti setelah itu tugas-tugasnya dikerjakan ya. Itu asik aja gitu. Ini otak harus rileks, dan pada saat rileks, itu hormon endorfin, hormon dopamin, hormon kebahagiaan itu keluar, itu yang membuat pelajaran yang tadi sudah dia rekam bisa masuk di otak bagian depan. Ya, ini yang harus kita bilang, kita menata ekspektasi kita lagi, itu tadi yang dari awal sudah bilang. Ya, saya aja nih Bu, terus terang kalau udah habis seminar kah, gitu ya, habis seminar, ya kalau cuman ya kita kan sudah dewasa ya, relax, ya misalnya sebelum masuk waktu zuhur misalnya relax dulu, kalau ada makanan saya makan dulu, kue, ya ngobrol, itu karena saya bukan anak generasi milenial, ya kalau ada bola bekel saya main bekel kali.
Atau kalau saya kena dulu sempat tuh ada congklak, saya ingat banget kalau saya habis kerja saya minum congklak. Itu supaya apa? Supaya rileks kembali. Ya, jadi itu tenang aja, it's okay. Ya. Dan ya jadi itu tadi kasih ingatkan saja ya nak. Wah, alhamdulillah udah belajar ya nak ya. Lagi ngapain? Main bentar bun. Ya nak. Ya, insyaallah kamu main jadi lebih rileks. Nanti PR-nya kerjanya lebih gampang ya. Gitu kan enak. Batang otak anak gak tegang. Tapi bisa ngomong kayak gini itu harus melatih emosi kita dan menambah ya pola pikir kita bahwa oh kondisi sekarang beda gitu. Oke, nah kira-kira begitu, Kang Acin. Mudah-mudahan tiga-tiganya sudah terjawab. Mangga ada lagi kah? Baik, siap. Jazakillah Bunda. Baik, kita akan ada line interaktif langsung Bunda dengan beberapa penanya. Di sini kita akan mengajak dan mengundang kepada Bunda Nini Purba. Dipersilakan Bunda untuk diaktifkan mikrofonnya dan bertanya langsung kepada Bunda Aisyah Dahlan. Dipersilakan. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, saya ingin bertanya, kalau untuk menghilangkan fobia itu Bunda bagaimana caranya ya? Karena yang fobia siapa? Saya. Oh, punten, boleh tahu fobianya apa? Misal saya takut sama ular gitu Bunda. Itu saya bisa, aduh gimana gitu ya Bun. Yang satu lagi Bunda, saya takut dengan sesuatu yang tidak tampak Bun. Nah itu bagaimana ya Bunda ya cara menghilangkannya Bun? Oh gitu ya. Iya Bunda. Sesuatu tidak tampak ini maksudnya dari golongan jin gitu? Bisa jadi. Karena virus corona juga nggak tampak Bu. Iya itu juga termasuk ada Bunda yang saya ya timbul rasa takut itu sehingga mau keluar juga tertunda gitu ya Bunda kadang-kadang ya karena takut nanti siapa tahu bertemu dengan orang yang kebetulan punya gitu ya pembawa OTG gitu atau saya sendiri mungkin juga jadi OTG. Nah itu ada perasaan seperti itu Bun. Nah jadi yang itu ular tuh memang betul-betul ya Bunda ya saya memang tidak berani melihat di TV saja saya gimana gitu. Masih ingat nggak pertama kali mulai takut kapan? Takut itu semenjak adik saya pernah digigit ular. Oke. Itu waktu ibu masih kecil? Kira-kira saya waktu itu mungkin saya SMA ya Bun ya. Nah karena saya tidak lihat ularnya, tapi saya lihat hasil gitu, kaki dia bengkak gitu ya Bun. Sebelumnya waktu masa kecil ya Bun ya waktu saya SD gitu, saya tidak terlalu takut Bunda, saya ngelihat ular, ular gitu ya dibiarkan aja dia lewat Bun. Tapi begitu, ya itu tadi, begitu adik saya terkena gitu ya, terkena gigitan ular, nah saya mulai gitu, pikiran saya mungkin ya Bun ya, merasa ya Allah gitu. Nah sekarang kalau lihat ular Bun, aduh saya tuh bisa-bisa gimana ya Bun, misalnya saya lewat jalan itu ada ular, saya bisa nanti keliling ke tempat jalan lain Bun. Itu Bun. Iya. Fobia itu sudah kategori fobia ya. Iya Bunda, iya. Terima kasih banyak ya Bunda. Senang saya ngobrol sama Bunda Aisyah. Masya Allah. Ya Bu Nini, ya Bu Nini namanya ya? Iya Bunda. Alhamdulillah. Ya baik. Assalamualaikum Bun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun ya. Kang Asjun mau langsung dijawab atau gimana nih? Siap Bunda, langsung dijawab saja Bunda. Gitu ya. Saya boleh share screen nggak? Boleh ya? Boleh Bunda. Boleh. Ini bicara soal fobia, saya mau kasih sedikit penjelasan punten ya. Jadi di sini, jadi di otak emosi kita, ini ya. Ini kan kita punya otak emosi nih di sini nih, mamalia, dan kita juga punya batang otak. Bu Nini harusnya nggak usah takut sama ular, kita juga ular. Karena kita punya batang otak reptil juga Bu. Ya baik gini, memori apapun yang positif maupun yang negatif itu ada kaitannya dengan penerimaan peristiwa ya dengan emosi kita. Ya, pada saat makanya tadi saya tanya Bu Nini sejak kapan? Saya sejak SMA ketika lihat adik digigit ular, walaupun nggak lihat ularnya tapi lihat hasilnya. Nah,
memori yang ibu lihat dengan mata ibu, kemudian ibu mungkin dengar adik kesakitan gitu ya, itu ya masuk ke batang otak, kemudian dia berkolaborasi dengan mamalia ini, sistem mamalia ini, otak limbik system, tentang emosi di level takut, bahkan mungkin takut banget, jadi ekstrim. Nah, memorinya itu masuk di sini nih Bun, sini nih, daerah sini nih. Ya, ada neuron atau ada sel otak yang menerima memori itu dan dibungkus dengan perasaan rasa takut yang ekstrim, maka memorinya itu jadi kuat banget. Ya, kuat. Sehingga kalau memori itu teringat lagi yang di daerah sini, itu membuat karena dia terikat dengan emosi, ini emosi jadi sangat takut. Nah, itu yang disebut fobia. Atau bahkan ya kalau nanti sesuatunya itu nggak ada kaitannya dengan benda atau makhluk, itu sering juga disebut trauma istilahnya. Ya, nah setiap ada ingat dan ada misalnya di TV itu ya itu langsung sebisanya ibu ya hindari nonton itu gitu, hindari. Ya, misalnya nggak mau lihat TV gitu, ya sudah ada ular, ya astagfirullahaladzim. Terus karena ibu takut tadi kan diajarkan, ibu tambahkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Terus bayangkan kalimat innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu jalan dari yang ibu ucapkan, jalan ke batang otak ke atas, dan itu membujuk limbik system untuk level emosi takut naik ke atas tadi. Takut naik ke atas. Dan nggak bisa cuma satu kali. Berulang kali. Kenapa? Karena ibu sangat takut. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ibu langsung duduk tenang, ucapkan innalillahi wa inna rajiun. Innalillahi wa inna rajiun. Ya. La haula wala quwata illa billahi. Terus. Nanti kadang ibu jadi kalau ibu udah berkali-kali tuh naiknya langsung ke sini, belum langsung ke sini ya. Ke sini dulu gitu. Jadi mau buru-buru, aduh, itu matiin TV itu, matiin gitu ya. Itu mau buru-buru tuh, walaupun kita kan sudah istighfar, ya kita sudah ucapkan innalillahi, dia masuk ke sini. Tetapi itu sudah lebih baik. Terus lagi, ya astagfirullahaladzim. Itu berkali-kali pun naiknya ke sini. Belum lagi langsung ke sini dulu nih, kemarah. Siapa sih tuh yang buka channel yang ada ularnya, ya Allah, gitu ya. Itu istighfar lagi Bu, tuh deh. Istighfar lagi, astagfirullahaladzim, ya Allah, astagfirullahaladzim. Nah, terus nanti itu naiknya ke sini tanpa ibu rasa itu. Ada perasaan di benak ibu, di kota ibu rasanya sombong banget. Dulu tuh aku nggak takut loh, sebetulnya aku nggak takut. Ya Allah, nah, itu istighfar lagi. Jangan berhenti istighfar, karena kapan kita berhenti berada di sini nanti. Atau misalnya kapan kita berhenti mungkin ada di sini. Istighfar lagi, astagfirullahaladzim ya Allah, astagfirullahaladzim. Nah, kombinasikan antara nafas panjang, terus lama-lama udah mulai enakan, udah mulai berani, courageous, berani. Ya Allah, kan ular doang ya. Gitu. Nah itu. Jadi mungkin ibu sudah melakukan ini, tetapi tambahkan lagi frekuensinya untuk mengucapkan ya kalimat thayyibah ini. Ya, kalimat-kalimat zikrullah itu ibu ucapkan. Kenapa? Karena pada saat ibu ucapkan kalimat-kalimat itu membuat batang otak ini rileks, dan memori yang di sini ya itu pelan-pelan tertutup lagi. Ya, nah ini namanya teknik self healing atau self hypnotherapy. Tapi kalau sangat berat banget ya ibu boleh dibantu oleh tenaga hipnoterapis ya, yang profesional gitu. Mungkin di Bandung, ibu di mana sih di Bandung ya? Mungkin di Bandung ada, nah itu boleh. Tapi Bandung ya, tapi kalau ibu bisa sendiri itu namanya self hypnotherapy, okay? Jadi insya Allah kayak gitu, insya Allah ya. Terus misalnya takut gitu ya, kalau misalnya mau keluar takut karena aduh nanti ada orang OTG apa segala macam, itu wajar ya Bu. Ibu harus terima bahwa kenapa? Karena otak kita ada otak emosi. Dan pas ibu takut lagi, ya aduh nanti ada orang OTG, nggak usah keluar lah, ribet banget. Ya, itu wajar. Tinggal kita naikin lagi, makanya duduk tenang lagi. Ya. Mungkin ada banyak ibu merasa, aduh nggak sempet duduk itu malah tambah parah nanti kalau ibu nggak duduk tenang dulu. Kerjaan yang dilakukan dalam keadaan takut itu hasilnya buruk. Ya, atau kita oke lah kita istighfar sambil berdiri misalnya. Cuman sekali, 2 kali, atau innalillahi wa inna ilaihi rajiun cuman sekali, 2 kali. Itu sudah naik, tapi baru sampai sini nih. Baru sampai mau buru-buru. Ya.
Makanya kalau ada apa-apa, misalnya kita mau takut keluar atau harus keluar pun, misalnya harus ke pasar, ya sebelum keluar duduk sebentar, luruskan niat dan luruskan level emosi ini, naikkan level emosi. Ya Allah, saya sebetulnya takut keluar nanti orang kena AOTG. Itu tadi kita mengaku dulu. Ya kita pakai cara 3M. M pertama mengaku dulu. Ya Allah saya takut ya Allah. Terus M kedua mengangkat, ya Allah angkat takutku ya Allah, angkat khawatirku ya Allah. Ya astagfirullahaladzim. Nah itu tadi naik istighfar berkali-kali. Ya bisa naik ke sini. Lagi ada perasaan aduh mau buru-buru aja astagfirullahaladzim. Ya terus ada perasaan marah tuh Bu. Siapa sih nih yang bikin virus corona? Ya Allah gitu ya. Istighfar lagi astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nanti ada perasaan kayak gini nih. Nggak bakal kali ya gue kena ya. Nah, itu nggak bakal kali ya gue kena itu masih kurang baik, dia punya frekuensi, masih bisa bikin imun turun ya. Istighfar lagi astagfirullahaladzim. Kita nggak kelihatan nih, makhluk yang nggak kelihatan nih, kita takut nih ya, makanya kita istighfar lagi astagfirullahaladzim. Kita masuk ke semangat astagfirullahaladzim. Naikkan kalau bisa sampai ke sini ya, sampai ke sini, bahkan sampai ke sini gitu. Ingat lagi pelajaran-pelajaran. Oke, virus corona itu kan punya sifat apa? Dia senang menempel di mukosa. Yang mana? Mukosa mata, hidung dan mulut. Ya. Makanya ini yang harus dilindungi. Ibu udah pakai masker ya, harus double. Kalau pakai kacamatanya lebar boleh karena mata juga kena nih, ya. Kalau bagus lagi face shield double dan nggak usah merasa dianggap lebay banget gue pakai gini, enggak. Kenapa? Karena kita kenal sifatnya virus corona itu tadi. Nah, kemudian kalau misalnya kita takut dia di droplet kena benda-benda, makanya pas keluar bawalah hand sanitizer, bawalah sabun cair. Makanya kita harus punya tas yang isinya tuh benda-benda begitu tuh. Masker tambahan, ya, sabun cair, kemudian hand sanitizer, tisu basah, tisu kering. Mau keluar rumah aja yang mikirnya deket itu kudu dibawa Bu, harus dibawa. Ya, nah dengan kita sudah jaga kebersihan kita, jaga kesehatan, protokol kesehatan diikuti dan menaikkan emosi, insya Allah yakinlah Ibu. Ya, kenapa? Karena sinyal ini Bu, punten ya, saya mau kasih lihat lagi, punten banget. Sinyal kita ini Bu, ini nih yang ini nih, lapis ini. Kalau ini kan tadi doa yang ini ya, gelombang spiritual. Ini ada namanya gelombang kausal. Ini kalau Ibu cukup makan, cukup minum, cukup tidur ya, cukup gerak, menjaga kebersihan, menjaga kesehatan dan sebagainya, dan menaikkan level emosi, ini melindungi kita dari makhluk apapun. Ya, dan jarak kita dengan lapisan ini depan belakang, kanan kiri, atas bawah itu 8 meter. Semua makhluk halus akan terpental Bu. Betul ini, insya Allah. Ya. Kenapa? Karena ini memang manusia itu Allah kasih perlindungan. Makanya ada beberapa kemarin teman-teman dokter bingung dia. Aisyah tahu nggak katanya, dokter Aisyah tahu nggak? Ini nggak, si corona nggak cuma droplet, dia juga airborne, dia terbang-terbang. Terus kenapa? Kan bahaya. Apanya bahaya? Nah kebetulan teman saya ini dokter yang nggak belajar kedokteran timur kayak gini. Saya bilang kalau droplet itu saya bisa paham kenapa kita jaga jarak. Kenapa? Karena droplet keluar, ya ada ludah. Ya, makanya kita juga nggak boleh nempel gitu. Tetapi kalau dia sudah terbang itu nggak usah terlalu khawatir. Kenapa? Ini badan kausal melindungi kita. Yang penting kita perpanjang kausal ini dan pertebal. Memangnya kenapa? Karena kalau kita kurang makan, kurang minum, kurang tidur, kurang gerak, kurang doa, ini kausalnya sangat pendek jadinya. Nggak 8 meter, cuman 1/4 meter. Itu nggak usah virus corona, virus yang ada di rumah aja itu bisa masuk. Bakteri yang ada di rumah pun bisa masuk. Ya, jadi kita harus tahu bahwa Allah sudah memberikan perlindungan kita dengan yang luar biasa tentang makhluk-makhluk yang halus. Bahkan jin sekalipun, kalau Ibu sinyalnya ini panjang, ya, kemudian Ibu membaca ayat-ayat ruqyah, ini membuat sinyal ini panjang, ayat-ayat ruqyahnya didorong oleh sinyal yang spiritual ini, itu jin melipir Bu. Oh melipir ya Bu. Jadi kalau Ibu lewat, Ibu Nini lewat, itu jin ngomong sama teman-temannya, Ibu Nini lewat, minggir gitu. Ya, nah ini tadi makanya bersyukur manusia ini punya lapisan yang luar biasa banyaknya. Ya Bu Nini ya. Nah insya Allah semakin ya semangat ya, semakin menjaga diri, terutama itu tadi diatur perasaannya, ya.
Kapan-kapan kalau memang terapi diri kok nggak hilang-hilang fobianya, segeralah datang ke profesi hipnoterapi. Saya sebetulnya coba hipnoterapis, makanya saya tahu persis bagaimana harusnya melakukan, tetapi coba lakukan sendiri dulu. Kenapa? Karena self hipnoterapi itu bisa kita pakai untuk apa saja. Dan sekarang karena pandemi mungkin semua terapis-terapis agak sulit membuka prakteknya. Ya, baik Bu Nini, sehat walafiat Bu. Iya, terima kasih Bu. Ya, insya Allah. Baik, kembalikan lagi Kang Asjun. Baik, alhamdulillahirabbil alamin, Bunda, tidak terasa sudah di penghujung acara. Gitu ya. Sekali lagi kami ngucapin jazakillah khair jazak kepada Kan Bunda. tadi kayaknya di Q&A tuh ada yang menarik deh, Q&A tuh ada mungkin anak-anak kali ya yang chatting ya. Dia tanya itu gimana cara ngasih tahu orang tua ya bahwa kita juga nih stres. Iya, mereka juga stres gitu. Jangan lagi kita dimarah-marahin terus, jangan lagi kita disuruh-suruh terus. Itu permohonan anak-anak tuh Bunda. Mudah-mudahan ada sekitar sekarang masih ada 374 orang yang mendengarkan sebagai orang tua, sebagai mungkin pendidik. Itu kata hati anak-anak tadi saya ada lihat di Q&A tadi dari 70, sekarang 98 Q&A-nya. Ya, mereka itu stres. Ya, apalagi yang SMP itu hormonnya lagi naik-naiknya itu. Pubertas itu dia sama badannya aja bingung, ya kan? Jadi tolong punten, jadi mudah-mudahan kita juga mengurangi ya tekanan pada mereka, ya. Hanya bisa bilang sama 375 orang ini karena hari ini ngikutin acaranya DT Peduli gitu ya, ngikutin acaranya. Ya. Oh ya, ada yang di IG Live juga ya, mudah-mudahan yang IG Live masih dengar ya. Anak-anak juga stres, ayah bunda, please pahamilah, bikin tenang aja ibunya, terutama ibu deh. Kalau bapaknya belum nggak bisa tenang, ibu aja, ibu. Kadang-kadang nggak bisa dua orang tua ini untuk memahami anak. Satu aja yang penting ibu, ya. Jadi teman-teman yang ada di Zoom meeting atau IG Live yang Dr. Aisyah Dahlan atau juga dari DT Peduli, punten, ya, pahami anak-anak.